surprise reward itu tambahan ya dari owner khususnya ke dua negara lagi yaitu Singapura dan Malaysia. Tapi saya sama Ati itu cuma satu tujuan selama ke sana. Kita itu mau nyari celana gajah. Karena kayaknya nggak afdol gitu kalau udah ke Thailand tapi belum pakai celana gajah. Betul. Tapi Tahan kita mundur sampai kabur. Lari. Beneran. Lari jadinya dan bayangin dia kayak mukanya gini udah dari ujung tuh udah gini ngeliatin kita lari. Jadi Kayak diculik ya. itu makanya Allah itu benar-benar pengalaman gila sih. Terutama di 6 bulan pertama itu dari program-program kerja yang sudah kita jalankan ternyata seru gitu. Banyak kenangan dan momen yang kita dapatkan terutama pengalaman. Kenapa? Karena Halo Ati Deni. halo Kak Nanda. Halo, Kak Nanda. Aku undang Ati Deni ke podcast kita, podcast RSCM. Nah, di sini nanti aku mau bakal bertanya-tanya nih terkait dengan jalan-jalan kalian. Kalian habis udah jalan ya? Iya, betul. Boleh nih ceritain gimana sih jalan-jalan kalian selama di luar negeri itu? Pada penasaran kan? Karena ini mau pemilihan lagi, mereka penasaran hadiahnya tuh kan ke luar negeri. Nah, ke luar negeri tuh kemana aja? Kalian ngapain aja? Apakah kalian bekerja di sana juga atau benar-benar pure liburan kayak gitu? betul banget Kak Nanda, tapi kayaknya teman-teman di rumah nih udah pada tahu dong saya dan Denny kemana aja liburannya. Dan liburan yang kemarin merupakan hadiah utama saya dan Denny sebagai winner dari Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika tahun 2024 tahun lalu sebenarnya. Tapi memang berangkatnya pada tanggal 1 sampai 10 Oktober kemarin. Dan untuk hadiahnya ini sebenarnya diberikan itu hanya satu negara pada saat grand final tahun lalu itu ke Thailand hadiahnya. Tapi beberapa bulan yang lalu diberikan surprise reward itu tambahan ya dari owner khususnya ke dua negara lagi yaitu Singapura dan Malaysia. Wow, mendadak ya. Ya, kita pun kaget banget pas tahu kalau ternyata ada negara kunjungan lain gitu. Terharu nggak? Terharu banget sih. Soalnya kan setelah kita melihat begitu banyak apresiasi lah yang diberikan dari pihak manajemen, terutama dari pihak owner, itu selama kita berjalan ya Ti ya, Iya. menjalankan program selama 1 tahun itu kita sudah memaksimalkan semua yang kita bisa kasih. Jadi kayak feedbacknya itu selalu bisa memberikan yang double-double gitu. Betul. Jadi pas kita jalan-jalan pun kita masih kayak merasa, oh ternyata kita di tempat yang tepat nih gitu. Kita bisa diberikan apresiasi, kita juga bisa merasakan jalan-jalan yang sebenarnya. Gitu. Berarti pure jalan-jalan Pure ya. jalan-jalan. Oke, coba ceritain dong kayak gimana di Singapura, kemudian ke Malaysia, kemudian ke Thailand. Yang sebenarnya tuh yang ditahu kan ke Thailand aja ya. Iya. Nah, itu gimana di sana? Sama di sana apakah ada kekocakan kalian di sana? Kalau berbicara kekocakan sih banyak banget Kak Nanda, dan itu kan lumayan tuh 10 hari, nggak kebayang sih kalau diingat-ingat gitu. Tapi mungkin kalau kita cerita urutnya, kita pertama itu kan dari Lombok itu ke Singapura dulu. Nah, ke Singapura itu kita sebenarnya hanya transit. Di situ kita ke Singapura itu 6 jam. Jadi transit 6 jam itu kita manfaatin buat mengeksplor terutama di bandara, dalam bandaranya yaitu Jewel. Jadi di situ Ini udah ketawa-ketawa. dia nih pasti Denny ini mengingat kekocakan kita di sana. Banyak banget, asli banyak banget. Ada. Oke, jadi itu ya, jadi di Singapura dulu selama 6 jam transit, kita keliling-keliling di Jewel, kita foto di apa tuh dia namanya? Di air terjunnya Ya, itu. air terjun itu. Terus kita juga tag-tag video dikit, foto-foto. Terus kita juga sempat makan sebentar ya di sana karena lumayan kan 6 jam. Cuman kita di situ tidak boleh keluar Iya, betul. dari bandara, jadi harus diem di dalam bandara karena kan butuh waktu tuh kesana kemari biar nggak ketinggalan pesawatnya. Jadi kita 6 jam itu betul-betul manfaatin buat
jalan-jalan, happy-happy, terus kita take foto, video, itu sih ya kalau yang di Singapura. Ya, sama kita tuh sempat kayaknya di setiap sudut Jewel itu kita kayaknya udah sentuh ya, Ti, Iya, ya. betul. Kita tuh benar-benar dari naik sana, naik ke Heeh. sini, turun lewat situ. Jadi hampir semua sudut itu kita udah sempat sentuh lah selama di sana. Dan kita nyobain pengalaman juga itu gimana rasanya minum langsung dari air keran. Oh Nah, iya, itu itu sih di keren. Singapura ya? Itu di Oh Singapura. iya, Jadi kan kita betul. baru turun tuh Heeh. langsung Pak Ervin sama Pak Chandra tuh, Den, nanti coba sini. Disuruh langsung minum, dicontohin dong, coba minum. Nah, itu tuh pengalamannya keren banget sih Gimana rasanya? rasanya. Gimana rasanya? Rasanya kayak Air Air minum kayak air biasa. biasa segar, gitu, cuman cuman cara minumnya gitu ya loh Kak, dan posisinya kan ini kayak keran kayak keran. wastafel. Terus Mm. kita minum gitu langsung dari kerannya gitu. Dan itu kan di tempat umum gitu. Iya, nggak biasa ya kalau di sini. Ya, Ya, di sini kan betul. Ini nggak ada. harus yang benar-benar bersih air galon kayak gitu ya. Kalau di sana bisa bebas. Oke, lanjut. Nah, terus dari Singapura kita kan langsung ke Thailand. Dari Singapura ke Thailand ini kan kita ada satu penerbangan lagi. Nah, di penerbangan ini sebenarnya banyak banget cerita kocaknya sih. Karena kan memang kita tuh duduk kan kita berangkat berlima nih. Ada Ibu, Pak Ervin, Pak Chandra, saya sama Ati berlima. Kita tuh duduknya sederet. Nah, jadi hal-hal kocak itu yang tadinya sedikit tapi karena kita dari tatapan mata aja kita udah tahu, kita udah paham itu jadinya kayak benar-benar besar. Jadi serasa satu kabin pesawat itu kayaknya penuh sama suara kita gitu dan itu dari pertama naik, dari interaksi bersama flight attendant-nya juga, terus dari semua atribut dari semua fasilitas yang ada di pesawat itu kayaknya Punya cerita punya cerita masing-masing. masing-masing. Boleh nggak ceritain satu aja kejadian yang di pesawat? Oke, kekocakannya itu sebenarnya kita banyak banget sih ya, cuman yang satu yang paling diingat kayaknya itu kita ada dikasih apa kayak ear tip gitulah untuk dengerin musik kan dari media pesawatnya. Itu kita dikasih. Nah, Pak Ervin itu kan ada ngebuka satu dan kita pun nggak tahu kalau bentuknya ternyata berbeda gitu. Nah, saya perhatiin. Sebenarnya Pak Ervin mungkin nggak tahu kalau saya perhatiin ya. Begitu dibuka, Pak Ervin panggil pramugarinya. Nah, pas dipanggil minta ditukar katanya Karena rusak ya katanya gitu, rusak katanya rusak. Nah, udah tuh saya gitu. liatin lagi, saya liatin karena kita kan belum belum make nih baru pertama kali naik SQ. Datang lagi pramugarinya kasih Pak Ervin. Dibuka lagi ternyata modelnya masih sama gitu. Jadinya kayak Pak Ervin tuh oh ketawa sendiri gitu. Nah, Ternyata bukan ternyata rusak, memang tapi rusak emang itu tuh modelnya karena gitu modelnya loh. gitu. Jadi kayak banyak banget sih yang kita ketawain dan itu kejadian-kejadian kocak. Sama satu yang paling diingat itu kita ada dikasih makanan. Ya, Makanannya itu best sih bener ya. banget. Itu kayak nasi Luar goreng ya, biasa. sejenis nasi goreng. Tapi dicampur kacang-kacangan khasnya dari sana lah kayaknya. Tapi itu masih bisa kita makan, masih Asia lah. Sama satu yang paling diingat itu kita dapat brownies, keripik brownies gitu. Dan kata Pak Ervin itu adalah salah satu merek yang memang cukup mahal gitu ya untuk cukup berkelas lah untuk sekedar crispy brownies gitu. Oke, lanjut. Pas udah mendarat nih, gimana nih perjalanan kalian sampai selesai? Boleh ceritain rangkumannya aja nggak apa-apa. Oke, itu kan tadi kita udah perjalanan tuh dari Singapura ke Thailand. Nah, nyampe di Thailand, kita mendaratnya di bandara mana, Den? Di Intinya bandara yang lama jadi ya, kan jadi kan di Thailand itu ada ada dua dua. bandara, Heeh. Don Muang sama satu lagi tuh lupa gitu nama Iya, bandaranya. tapi kita dua-dua bandara itu kita udah temuin. Iya, Cuman untuk yang mendarat kedatangannya itu di bandara iya lamanya. di bandara Di mana? bandara, kebalik Di kayaknya ya. bandara baru. Oh iya, di bandara baru. Kedatangan di bandara baru. Pas pergi Lupa ke ya. Malaysia, Terlalu baru di... banyak Baru bandara, kemarin. terlalu banyak bandara. Jadi dari kita bahkan lupa kalau kita Kebayang. tuh berangkatnya dari Lombok International Airport. Karena udah terlalu banyak bandara yang udah Oh kita Iya, kunjungi. dari Selaparang nih. Iya, serius. Ini tuh kayak banyak banget. lupa karena banyak banget. Dan jujur kenapa bisa sampai lupa gini, karena kita bener-bener enjoy pas liburan itu, nggak ada yang ngerasa kalau ini sebuah beban atau kerjaan atau apa. Kita enjoy sampai kita lupa, kadang post story, post feed itu kita lupa saking enjoynya buat liburan. Dan kita sampai mendarat di Thailand. Terus setelah itu kita Kita kan nyampe imigrasi tuh. Heeh. Pertama kali yang bikin saya ternotis itu adalah vibes bandara tuh beda banget. Kenapa? Bukan karena desain ataupun dari fasilitas bandara, orang-orangnya. Oh, nggak ada yang mengkilu.
Bukan, nggak ada. Oh, nggak ada sih, udah jelas itu ya. Nggak ada yang mengkele bawa satu rombongan, satu truk, nggak ada. Cuman maksudnya vibes orang-orang yang di bandaranya itu ternyata udah mulai beda di sana. Ya ciri khasnya orang Thailand lah gitu. Jadi kayak, Ya, Gimana itu? jadi di sana tuh kita udah mulai main tebak-tebakan tuh Itu pakai mata. Nah ini, Ti, gimana gitu dah. Cowok atau cewek nih? Atau cowek nih dua-duanya gitu. Jadi udah mulai tuh main tebak-tebakan di ya, sana. teman-teman pasti tahu kan identiknya Thailand dengan Thailand, berapa orang-orangnya 16 gendernya ya tuh seperti gimana? apa. Nah, itulah pertama kali yang kami notice, Notice saya dan Denny sampai bandara tuh kayak udah saling goda-godain gitu sih di bandara, apalagi pas di imigrasi di itu ya. imigrasi. Kita kan ngantri tuh lama, jadi banyak ketemu orang gitu dari berbagai negara gitu. Jadi ya kita saling kode-kodein aja sih sampai akhirnya udah selesai cek-cek. Terus kita saling tunggu gitu, baru kita lanjut perjalanan. Di Dan luar disambut sama Miss Tanya. oh ya, kita keluar dari untuk cek itu, baru kita disambut langsung sama tour guide kita di sana, namanya Miss Tania. Miss Tania nih orangnya humble Humble banget. banget. Dan itu yang bikin keinget itu Miss Tania itu waktu itu bawa kayak papan gitu, Papan welcome sambutan. Terune dari RSCM Ya, gitu. Kayak welcome udah Teruna Dedari. bener-bener mendunia banget sih gitu. Jadi kayak udah disambut itu terharu sih pas disambut gitu. Jadinya kayak bener-bener dirayakan. Betul banget. Terus itu kita langsung ke hotel. Itu perjalanan nggak terlalu jauh dari pusat kota karena memang hotelnya di pusat kota. Dan itu memang posisinya kita sampai tuh di jam udah Agak malam agak lah ya, malam agak gitu malam. sih teman-teman. Jadi Ya, pada saat sampai di bandara itu kita nggak ada tujuan kemana-mana selain ke hotel. Jadi kita langsung ke ke hotel hotel. penginapan kita di Thailand. Namanya Eh, kok pada apa ya? lupa Udah ya? lupa ya, terlalu banyak. Aduh, hotelnya lupa. Paranai. Panarai. Panarai. Hotel Panarai. Panarai. Panarai Nah, Hotel. jadi itu tuh kita dari datang itu sebenarnya tulisannya itu ada kok yang tulisan Latin Ah, Panarai gitu. Cuman kita tulisan cacingnya itu loh yang bikin ciri khas banget kalau betul. itu tuh Panarai Ya, gitu. dari bandara pun kita udah nemu Udah nemu tulisan tulisan-tulisan seperti cacingnya, itu. tulisan cacing Kayak tuh banyak banget. ini dibaca apa? Mungkin kalau pakai A B C D E kan masih bisa kebaca Ya. ya. Tapi kalau ini beda Kak, kayak ngelihat cuman bisa ngelihat. kayak aksara Sasak ya. Iya, Ya, betul, kayak betul. gitu. Nah, jadi nama hotel kita itu Panarai Hotel. Sampai di sana kita masuk buat check-in, terus Mm-mm. kita di briefing dulu sama Miss Tania sebelum Miss Tania balik. Untuk kegiatan besok Ya, pagi. untuk kegiatan besok pagi di briefing, tujuannya kemana, jam berapa, sarapannya di mana, kita di briefing. Setelah itu kita masuk kamar. Kebetulan aku dan Ibu itu satu kamar berdua. Terus Denny, Pak Ervin, Pak Chandra itu satu kamar bertiga. Jadi kita ada dua kamar. Terus kita Nah, taruh tebak. barang. Ya, tebak setelah kita di kamar kita ngapain. Yang namanya Gen Z itu kayaknya nggak bisa diem ya. Kayaknya sisa jam itu harus dimaksimalkan Padahal itu gitu. tuh udah malam Udah dan malam, kita udah perjalanan dari Tapi kalian Lombok. pergi perjalanan jalan. jauh. Eits. Kita Itu dari dia. Lombok, Singapura. Singapura, Thailand, bayangin itu kan nonstop ya. Ya. Dan sampai Thailand tuh malam. Heeh. Dan itu kita sampai kamar bukannya istirahat. Tapi Kita langsung diajak, Denti, ayo langsung keluar Nggak mau gitu. membuang-buang Nggak waktu. boleh, pokoknya nggak boleh sia-siain waktu. Jadi malam itu juga kita langsung keluar. Dan yang namanya anak muda ya, pokoknya kayaknya rugi banget nih kalau cuman hanya ngelihat jalan. Kita nggak mau, kita jalan buat menyusuri gimana rasanya jalan di trotoar-trotoar yang ada di Thailand. betul banget. Gitu. Dan tapi Tujuan kita ya malam itu dan kita jalannya berempat. berempat. Ibu Ibu langsung nggak ikut, istirahat. ibu istirahat. Jadi biasalah anak muda ya. Jadi terutama sih Pak Ervin, Pak Itu Chandra kayaknya sih ya. semangat banget ya Semangat banget buat ngajakin kita untuk berdua. nyeritain semua pojok yang ada di sana tuh kayak harus kita tahu gitu. Karena mereka udah pernah. Udah pernah. Betul. Oke, dan di situ kita malam baru sampai di hotel, itu kita langsung keluar lagi kanan. Kayak kita ke hotel tuh cuma naruh barang. Ya udah, nggak duduk pun nggak sempat. Dan itu langsung ke kamar buat jemput aku, langsung prepare. Baju kita masih sama, baju yang kita pakai dari Dari Lombok ya. berangkat. Ya, dari pemberangkatan tuh kita langsung jalan kaki karena vibes-nya aja beda gitu ya. Iya. Jadi kita pengen aja gitu jalan kaki walaupun lumayan Lumayan lah ya jalan kaki. Sampai lumayan kita sih ngelewatin jembatan apa tuh yang namanya yang di atas jalan itu ya. Kita sampai ngelewatin itu cuman buat untuk nyebrang. jembatan Iya. nyebrang gitu loh. Saking lebarnya jalan itu kan Betul. kita jadi harus lewat atas. Dan selama di perjalanan saya dan Denny tuh bingung banget
kan kalau kita tuh satu jalan tuh Iya, kan dua 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 arus. arus ya kayak sana sama sini gitu. Nah, di Thailand tuh pas kita jalan tuh memang ada dua arus Kak Nanda, tapi dia tuh nggak simetris. Lebih Misal nih, banyak yang di sana, iya, lebih banyak. lebih banyak yang misal nih, ini jalur ya. Hmm. 3/4 dari jalan itu arus yang ke sana. Yang Yang setengahnya itu simetris. cuman yang sini dikit gitu loh. Jadi nggak tengah-tengah. Nggak pas. Kayak kita bingung banget. Tapi orang-orang pada maksudnya tertib kok ya. Tertib kok lalu lintasnya gitu. Kayak cuman rame banget dan posisi jalannya tuh lebar banget gitu. Dan kita jalan kaki, terus kita di sana kebetulan selama jalan kaki tuh ada lagi perbaikan jalan Iya. gitu. Untuk pelebaran kah mungkin atau apa gitu. Terus selama di jalan tuh kita lihat di Thailand tuh banyak foto-foto dari rajanya Dan ya. Ya, mereka Dan sangat mengapresiasi, sangat cinta sama rajanya sih. iya Salut. betul. Jadi selama sepanjang jalan di Thailand tuh ada foto rajanya, keluarga rajanya. Jadi itu adalah salah satu bentuk kecintaan masyarakat Thailand terhadap raja di sana. Kayak gitu. Dan malam itu kita ngapain? Kita sebenarnya niatnya cuma mau survei-survei Betul. aja. Cuman mau survei-survei aja, Tapi survei nyatanya? harga. Nyatanya langsung check out. Ternyata kita kira malam itu nggak akan keluar. Saya sendiri saya nggak bawa uang loh malam itu karena memang nggak mikir buat belanja dan tadinya kayaknya cuma lihat-lihat aja. Baru ngelihat, oh kemeja. Denny Lihat, oh sih lebih ini. tepatnya Denny Dan ya. bayangin saya nggak bawa uang, nggak bawa apa. Ya saya mau kemana? Langsung bawa uang nggak gitu langsung. Jadi Atik lah yang buka dompet, ngeluarin dengan nada, ini. Gitu. Jadi Bener. kita nggak bisa Harusnya ngerem. Ati nggak sih yang banyak belanja? Iya, Kak jadi kan Denny. itu kan baru malam pertama banget itu kita ke sana dan Belum 24 belum jam loh 24 jam. Kak Nan di Thailand. Kalau aku juga keluar negeri kayaknya nggak mau menyanyiakan Iya, waktu. betul. Iya, Kalaupun di Indonesia kalau ada kan iya betul Iya. betul. pasti Sama jadi. karena kalau saya juga mikir mungkin akan ada satu dua yang sama, tapi karena memang kita yang membeli langsung experience-nya Iya, itulah yang Beda kita ya. iya. Jadi sekali setiap kita pakai ya. pakai gitu kita tuh tahu ini tuh adalah baju yang kita beli dengan pengalaman. Iya, dengan uangnya Ati. Iya, itu juga. Kayaknya aku juga pernah cerita deh, pernah kalian ceritain tentang uang deh. Nanti itu nanti. Iya. Oke, Kesel jadi banget uang ya. Iya. itu sih Kak Nan cerita kita di malam pertama itu. Jadi kita lokasinya sebenarnya kita ke kayak pasar malam Pasar. gitu. Pasar malam gitu yang lumayan sih dari hotel. Terus kita tujuannya bener tadi survei. Cuman tadi beberapa langsung ada check out tuh Denny kayak baju. Terus sisanya sih kita survei-survei harga sama kita kayak beli-beli makanan cemilan gitu sih. Terus nggak lama ya di situ Den ya. Kayak Nggak lama bener-bener sih. emang keliling aja kayak lihat apa barang yang ada di situ buat kita kayak bandingin nanti sama lokasi-lokasi berikutnya di malam itu. Dan selesai malam itu kita langsung balik ke hotel. Sampai ke hotel ya udah kita Kenapa nih dia ketawa-ketawa? nggak ngerti dah Den ini. Sampai hotel ya udah kita istirahat buat prepare perjalanan di hari esok. Nah, hari esoknya gimana? Nah, hari kedua dan seterusnya itu sebenarnya yang namanya di Thailand, karena kita nggak tahu kalau ternyata Panarai Hotel ini Muslim approve lah gitu ya. Jadi kita itu kalau kan namanya pagi kan sarapan di resto tuh. Iya. Pagi kita sarapan, saya sama Ati tuh kayak udah, aduh, kayaknya kita selama di sini jadi vegetarian aja deh, gitu. Karena takut gitu kan buat ambil ini tuh Iya, takut betul. gitu. Karena kan kita berdua masih baru pengalaman pertama keluar, mungkin belum terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita tuh selama di sana hampir kayaknya setiap hari tuh sarapan pakai salad, walaupun banyak pilihan udang, pilihan ini, pilihan itu, cuman kayak takut aja gitu. Dan ternyata Iya. tahu apa? Di hari terakhir barulah Pak Ervin ada inisiatif buat nanya ke pihak hotel. Ternyata mereka nggak ada masak semua yang Iya, haram-haram gitu. Iya. Jadi semuanya itu Muslim approve. Kalian menyesal Gitu. enggak? Rasanya tuh kayak mau habisin deh semua hidangan hari itu di hari itu. Tapi Bener. mau gimana hari terakhir Iya. gitu. Dan itu sih keseruan Berarti selama. harusnya itu dari awal tuh emang bertanya. Iya, memang kalau malu bertanya tuh sesat Sesat di di jalan jalan. sih. Itu benar. Nah, selama hari kedua tuh sebenarnya panjang banget sih, panjang itu perjalanan yang panjang. Jadi kita tuh kayak ada rundown lah gitu. Hari ini mau kemana? Kenapa maksudnya biar tertata. Jadi nggak ada boleh satu tempat pun yang ke skip Terlewat di ya. sana. Harus semua kita kunjungi. Terus setelah kita selesai dari Panarai Hotel tuh kan hari kedua tuh udah di Thailand. Kita sarapan, selesai sarapan kita langsung berpindah lokasi. Kalau di sini kayak kita pindah kabupaten gitu karena lumayan tuh perjalanannya kurang lebih 2 jam.
Kita pindah ke, kan itu Bangkok tuh, yang Panare Hotel tuh Bangkok, ibu kotanya Thailand. Kita pindah ke namanya Pattaya. Nah, di Pattaya inilah sebenarnya destinasi banyak banget kita datangi gitu di Thailand. Nyampai di sana di Pattaya kita langsung lokasi pertama, destinasi pertama kita kemana Dan? Kita di Pattaya itu pagi, kita sebenarnya itu Itu udah kita masuk siang, sampai ya sananya siang. ya karena kan paginya itu kita ke Big B dulu. Oh Kita ke ya, Big B. Jadi sebelum kita ke Pattaya itu kita ke Big B. Jadi kita ngelihat proses madu itu dari dia masih menjadi lebah, masih menjadi telur sampai dia bisa menghasilkan madu. Apa aja betul. produk-produknya yang dihasilkan sama lebah itu sampai kita nyobain semua produk yang dia punya. Dan ibu borong sih waktu itu dan termasuk nih borong banyak banget sampai bagasinya ini mentok sih kemarin. Jangan Ya, sebut bagasi dulu dong. ya. Nah terus kita langsung go, kita ke Frost Magical itu kita kayak tempat-tempat salju gitu. Nah di sana tadinya kita mikir kayaknya nggak akan sedingin itu ya Ti Betul. ya. Aku mikirnya ya udah Ya udah kayak ya es udah terus di suasana yang dingin lah gitu. iya, Ternyata kita udah pakai baju tebal yang memang disediakan dari sana, udah pakai semua-semuanya. Pas masuk sampai dalam, kita berlima tuh coba tahan 4 sampai 5 menit. nggak nyampe Nggak malahan lima nyampe menit malah kayaknya cuma dua maksimal. tiga menit Iya, itu 2-3 menit. kabur keluar buat nenang buat apa buat angetin diri lah lagi walaupun di luar juga sama-sama dingin gitu. Ya, Nah jadi terus frost itu Dan dia di luarnya itu nggak langsung nggak pas langsung nyampe nggak salju, langsung es gitu loh salju. Kak, enggak. Jadi kita masuk dulu. Mungkin teman-teman ada lihat foto kita tuh yang banyak Mm-mm, patung-patung putih. Nah, kita barulah tuh setelah itu masuk ke ruangan yang memang khusus di situ es. Di situ tuh banyak ukiran betul-betul dari es kanan, mm-mm. es batu yang diukir kayak gitu. Ya, dan kita juga ada megang gimana rasanya Mm-mm. salju yang beneran karena memang salju yang dihasilkan dari esnya mereka itu Ya, dan nyobain perosotan itu mm-mm. perosotan yang pakai ban perosotan yang langsung dari Es esnya. gitu Terus kita juga ada nyobain gimana rasanya minum di langsung dari gelas es. gelas es gitu. Kita minum soda waktu itu dan itu selesai minum itu kita langsung lemparin gitu loh. Jadi Pecahin kayak ya gelasnya. langsung dipecahin. Jadi seru. Nah, itu kalau selama di Frost. Mm-mm. Setelah di Frost kita mampir makan siang lagi dan setelah makan siang baru kita pergi ke apa? Ke Sanctuary, The Sanctuary of Truth. Jadi itu tuh adalah salah satu tempat yang memang bersejarah ya untuk Thailand setahu saya. Karena memang itu adalah kayak sejenis bangunan besar yang 100% itu semua dibuat dari ukiran kayu. Betul. Ukiran Oh kayu iya, dan aku udah pernah lihat sih iya di dan itu Instagram. Itu keren besar banget. banget Itu dan benar-benar dibuat sama manusia. dibuat manusia. Jadi kayak kalau di Indonesia mungkin punya Candi Borobudur ya di Iya, sana tuh punya The Century of Truth yang memang sampai sekarang pun nggak selesai-selesai dikerjain. benar. Gitu. Dan di situ kita memang lihat sendiri kanan Detail-detailnya orang-orang itu yang sedang bekerja bekerja langsung. mengukir itu kayu dan katanya itu tuh tanpa ada menggunakan paku ya Dan ya. Paku, jadi Jadi semua memang kayu. ukirannya itu sejenis kayak bongkar pasang. Mm-mm. Kayak gitu loh. Jadi dipasangnya itu kayak saling dikaitkan satu sama lain antara ukiran satu dan lainnya. Dan seperti kata Denny tadi sampai tahun sekarang ini pun masih Masih belum belum jadi. selesai. Dan itu memang kita bisa masuk ke dalam. Awalnya kalau mungkin kalau dilihat dari luar itu kayak hanya sejenis bangunan yang hanya bisa dilihat tanpa Iya. bisa diinjak gitu Mm-mm. kan. Ternyata setelah kita datangi itu tuh besar banget. Kita Besar bisa banget. masuk keliling dan ke sudut manapun dan posisinya di pinggir pantai. Enak banget Wow. itu vibes-nya. Iya, Nah, terus selesai dari sana kan itu Jadi udah agak pengen. sore. Nah, next boleh nih ya kayaknya. Nah, next tuh kita udah selesai kan, udah sore, udah mm-mm. menjelang malam. Kita nggak langsung balik ke hotel. Kita nggak langsung balik ke hotel. Kita mampir dulu di pasar malamnya. Nah, di pasar malamnya itu kayak ada booth gitu dan di sana ada jual buaya, ada jual apa tuh yang udang yang meletik-meletik tuh Oh apa Iya iya ya. namanya? iya. Yang itu dah ya Udang makanan hidup Thailand, udang mentah. hidup Heeh. mentah yang kecil-kecil tuh. Itu terus ada juga makanan-makanan yang lain yang khas-khas Thailand lah gitu. Tapi saya sama Ati itu cuma satu tujuan selama ke sana. Kita itu mau nyari celana gajah. Karena kayaknya nggak afdol gitu kalau udah ke Thailand tapi belum Tapi pakai celana gajah. Betul. Tapi ngomong-ngomong Dan, itu pasar apa sih namanya? Kok aku Pas lupa? Air Free Thai. No, no, no. Enggak. itu kayak pasar malam gitu loh. Iya sih pasar malam, tapi dia tuh Eh, biasanya setiap pasar malam yang kami kunjungi itu ada namanya gitu loh teman-teman. ya Tapi saking banyaknya kita lupa. lupa Pokoknya itu dah. banyak Nah banget. bener banget kata Denny tadi tuh di situ tuh banyak banget hal unik kayak dari segi makanan terutama yang tidak pernah kita temui di Indonesia. Kayak ada buaya, terus ada kayak kecoa, ada Kecoa. Kecoa, iya jangkrik itu jangkrik, dimasak. Iya, iya
itu dijual. Nggak tahu Dijual. sih kalau dimakan Kayak ya. kalau kita di sini jual-jual lauk pauk gitu loh Kak Iya, Nan. Nah, di kayak situ tuh jual-jual pelecing, pisang goreng iya gitu-gitu. Di bener. sana dijual Di gitu. sana dijual kayak Apa itu. aja? Cuman kita kayak Iya. lihat-lihat kayak kalau kepiting biasa lah ya, tapi Hmm. itulah Kalau kayak kecoa, Iya, terus kayak kadal-kadalan. Kayak itu tuh banyak benar. banget di sana dan kadal-kadalan ya, berarti bukan kadal Bukan, beneran. bukan kadal. Kadal, kadal kadal yang beneran gitu. digoreng mungkin diapain, dibakar, Iya, entah entahlah ya. dibakar, digoreng, terus disausin, enak sih rupanya, tapi kayaknya enggak deh, enggak untuk dicoba gitu. Dan Dan sebenarnya saya sama Pak Chandra itu dari sebelum ke Thailand udah janjian banget di Lombok. Kita harus coba yang udang, ekstrim-ekstrim. Ya. udang mentah yang langsung dimakan, gitu kan. Oke, oke. Tapi nyatanya sampai sana justru kita nggak cobain itu Kak Nan. Kenapa? Nggak tahu kenapa ya. Mungkin pertama memang karena kenyang, udah makan. Yang kedua kayak karena lihat aslinya itu kayak aduh nggak deh kayaknya kayak gitu. Jadi sampai pulang pun ternyata kita nggak nyoba sama Pacar. Itu sih yang di pasar malam dan kata Denny tadi benar tujuan kita itu sebenarnya buat cari celana gajah. Karena itu kan bener-bener khasnya Thailand banget. Dan ternyata setelah berkeliling dan itu lama banget loh kami keliling Kak Nan Lama sampai banget. Pak Chan Pak Ervin tuh Nelponin terus. nelponin Oh, terus. ini berdua. Jadi kita Iya. tuh entah kenapa ya, jadi setiap kita ke pusat-pusat perbelanjaan, kayaknya kita liar banget nih berdua, kita misah nih Pak Ervin sama Pak Chandra sama Ibu. Kita berdua pokoknya kalau Beda ngikut sama, generasi ya. iya kayak kita tuh kayaknya ketahan gitu rasanya kalau ngeliatin Pak Chandra, aduh kayaknya kalau ngikutin nih bakal banyak nih yang ke skip. Kan kita tuh, wih liar banget tuh ke sana, ke sini, ke situ. Jadi pas malam itu benar-benar kita kelilingin, Jelajahi. jelajahin banget itu semua pasar-pasar yang ada di sana. Sama yang buaya itu ternyata memang satu buaya besar itu yang ditaruh. Jadi bukan yang udah dipotong-potong. Memang ada, Satu cuman utuh buaya utuhnya itu yang ditaruh di sana. Itu Jadi besar nggak? besar banget. Jadi kita kayak tuh Kananda sih. kita baru datang tuh langsung Yang ke bisa notice lahap ya. gitu. Bisa, bisa. Dan kita mikir itu kayak awalnya kayak patung atau apa gitu loh kan. Tapi ternyata buaya Buaya beneran. beneran. Kita Buaya tanya beneran. langsung ke penjualnya. Itu sih di malam itu dan kita endingnya kita dapat celana gajah walaupun Ya, itu kita udah diteleponin berapa kali sampai Misinya ke Thailand ada mencari celana 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 gajah. 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 Kita udah dapet dan aku sama Denny itu harus bener-bener kayak harus senada gitu. Dan itu yang susah Kak Nan, cari Hmm. celana yang senada. Apalagi kami badannya ini kan kayak kayak tinggi banget Tinggi-tinggi gitu. banget. Jadi susah banget cari celana yang panjangnya tuh pas kayak gitu. Udah dapet yang panjang, warnanya nggak ada. Udah dapet warnanya, panjangnya nggak pas. Itu yang bikin lama sebenarnya. Tapi kita udah dapet dan mungkin teman-teman udah lihat kita berdua pakai Pakai. celana itu di postingan kita. Dan setelah kita dapat, baru deh kita buat balik temuin Pak Chan, Pak Ervin dan Ibu dan Miss Tania juga selaku tour guide kita di sana buat kita langsung balik ke Hotel. hotel untuk istirahat pada hari itu. Oke, jadi itu selama kita hari kedua di sana. Nah, hari ketiganya itu sebenarnya agak sedikit apa ya? Nggak Agak full ya banget. nggak full banget, lebih santai. Yang hari ketiga itu kita ada ke apa namanya? Alcazar. Oh, itu malam. Malam. Paginya kita itu nge-mall. Oh iya, paginya itu kita nge-mall dan di situ kita Kebanyakan sudah lupa deh kalian. kita Iya. sudah kehabisan uang di situ dan jujur Li, saya sudah mulai hitung-hitungan sama Ati di situ. Ti, kamu Oke, sisa sebelum berapa? hitung-hitungan mari kita minum teh botol sosro dulu guys. Karena ini udah Em, haus banget. Atau mau prima? Boleh. gimana Dan kamu mau yang mana? Saya mau ini sih. Oke, boleh minta Saya tolong mau ambilin aku juga. oh ini Kak Nanda teh botol. Teh botol. Apapun Boleh. makanannya minumnya teh. Teh Teh botol botol sosro. sosro. Oke. Walaupun hujan-hujan gini, kita minumnya yang agak dingin, walaupun nggak dingin banget. Oke, kenapa deh? Lanjut Dan, lanjut. Mulai hitung-hitungan gimana itu? Segar-segar. Nah, terus hitung-hitungan tuh. Kenapa uang saya sisa segini? Kenapa uangnya Ati sisa segitu? Akhirnya kenapa kita bisa nukerin segini? Dan di sana kita nuker itu masih sama-sama 1 juta ya, Ti. Nuker lagi sama-sama 1 juta. Dan itu udah perasaan belanjaan itu belum sampai mana-mana ya. Nah, terus kita ada ke James Gallery di sana di hari ketiga itu kita
keliling lah di situ. Di Gems Gallery itu kita ngelihat bagaimana prosesnya dari berlian itu sampai dia menjadi perhiasan yang ditaruh di tangan. Nah, salah satunya ini kita ngelihat apa? Batu. Ametis. Batu Batu ametis yang ametis di ya. mahkota ini ada Ya, di sana juga ya, kemarin di prosesnya. galeri itu, dan bener-bener, dan dia tuh konsepnya bagus banget loh Kak Nan, dan di Indonesia mungkin ada cuman kita belum pernah juga sih ya. Mm-mm. Jadi di sana itu kayak kita itu naik kereta, Kenapa nih ketawa-ketawa? enggak, naik kereta gitu, kita naik kereta. Nah, kita dibawa keliling kayak bener-bener merasakan proses menemukan berlian. Jadi kita keliling kayak dalam goa. Nanti kita beberapa meter tuh kita ada berhentinya di situ, dan di situ kita diberikan layar penjelasan setiap prosesnya, Dan step itu by ada step. bahasanya ya. Ya, itu ada bahasanya. Dan itu khusus per negara gitu loh Kak. Ya, Dan jadi benar-benar bahasanya memudahkan masing-masing. para wisatawan yang berkunjung. Misalnya kita Indonesia, di satu kereta itu yang Indonesia, orang-orang Indonesia, dan penjelasan dari proses step by stepnya itu juga dari bahasa Indonesia. Jadi kita nggak susah banget buat ngerti prosesnya untuk membuat sebuah perhiasan dari berlian itu. Dan kita keliling naik kereta itu, setiap prosesnya kita lihat, sampai kita kembali lagi ke tempat pintu yang tadi tempat kita naik. Baru setelah itu kita berkeliling ke galeri perhiasannya, dan wow, ini bener-bener di sini aku belum pernah lihat sih toko sebesar itu ya. Namanya juga galeri gitu ya. Banyak banget dan luas banget. Kayaknya kita nggak akan bisa sih memilih satu atau berapapun saking banyaknya. Walaupun nggak kepilih ya. Iya sih, walaupun nggak kepilih, tapi setidaknya ya kita pernah gitu loh, Den. Ya, pernah ngelihat secara Pernah langsung. melihat, pernah mencoba juga, pernah. Nyoba-nyoba lah gitu Iya, kan coba-coba. sekaligus. Dan di situ ibu itu kemarin juga borong ya, borong itu kayaknya seharga rumah deh kemarin itu Iya, kalau nggak salah ya. Dan itu itu check cincin. outnya bentar banget gitu, cek langsung udah Beli. kebeli gitu. Dan Pak Irvin, Pak Chandra pun nggak mau kalah. Nah itu langsung tuh beli sama-sama satu. Kita pun juga nggak mau kalah ya, kita nggak mau kalah. Nah, di saat orang-orang hebat ini, 3 orang hebat kita ini lagi Memilih. milih-milih berlian. Kita juga nggak mau kalah. Kita Beli juga apa tuh? milih-milih. Tapi bedanya kita milih-milih sabun. Nah, itu dia. Jadi kita Lucu milih-milih sih. sabun. Di tengah-tengah orang yang milih-milih berlian, kita milih sabun. Dan itu kan toko berliannya tuh misalnya di sebelah kiri kan, kami tuh bergeser ke ruang sebelah kanan, karena di sebelah kanan tuh di situ yang memang kayak Souvenir. aksesoris gitu loh, kayak sabun, terus kayak ada gantungan Jam. kunci, jam, dan lain sebagainya. Kami juga kami mencoba yang perhiasan juga, tapi kan kayak nggak menarik. Kurang menarik cocok, ya. pasarnya kurang cocok. Kurang cocok. Jadi Nah. kami bergeser lah melihat-lihat souvenir Sabun. yang ya sabun, Sabun. salah satunya sabun. Apa tuh, Dan? Oh, kalau itu beda episode. Beda Nah, episode. kalau yang sabun itu kan itu cerita lucu sih ada sebenarnya. Jadi Ati itu kan dia mau beli oleh-oleh nih ceritanya. Saya tanya, dia nanya dulu, Dan ini worth it nggak ya buat beli? Saya tanya, ini beli buat siapa dulu? Saya bilang, nah dia tahu dia jawab apa? Ini buat temen yang nggak terlalu temen itu loh, Den. Dia bilang, nah jadi makanya saya mikir, itu pun yang tour guide-nya kita, Mas Tania itu pun dia nanya gitu, maksudnya temen yang nggak terlalu temen itu maksudnya kayak gimana gitu. Jadi dia di situ milih-milih, sedangkan dia belum tahu dia mau beliin siapa. Jadi kan mungkin jiwa ibu-ibu ya kayaknya. Jadi yang penting udah ke check out, dan dia takut rugi. Jujur dia di situ takut rugi sampai dia bolak-balik 3 kali. Pertama dia datang, oh kayaknya enggak deh, pergi. Kita sampai pergi ngopi sampai ketiduran itu. Yang kedua balik lagi, bawa si Miss Tan ini, Miss gimana ini? Oh kayaknya beli deh kata Miss Tan, tapi kayaknya ada nanti yang lebih murah di luar. Tapi dia nggak yakin gitu kan. Balik lagi yang ketiga. Yang ketiga itulah baru dia check out. Nah check outnya itu lumayan lah beberapa gitu kan. Pas bayar, oh lumayan nih harganya. Gitu. Dan ternyata setelah kita temukan di Big C, malamnya itu kita Big C, belanja di oh Big ya. C, malamnya kita ke Big C, kita belanja, setelah dia beli, oh ternyata harganya lebih murah yang waktu di Gems Gallery. Oh dia udah senang tuh, udah bangga, nggak rugi, nggak rugi. Ternyata setelah kita pindah geser lagi ke pasar, harganya jauh lebih murah, sampai setengah harga. Dia itu langsung Nyesel sampai nggak? sana nyesel, dan nyeselnya tuh lucu banget sampai saya nggak lihat mukanya saking saya cuma dengerin suaranya. Dia bilang, asin, asin, dia bilang sambil jalan. Saya kira dia ngomongin apa, ternyata dia ngelihat harga yang sangat jauh berbeda itu. Saya di situ ketawa banget habis-habisan. Maksudnya dia udah borong banyak kan, sampai setelah nyampe di sana ternyata bisa dapat setengah harga. Ternyata Denny dan Ati ini sangat kocak ya.
Banyak banget Banyak Kak banget Nan, cerita di kocak sana. kita. Dan itu hari ketiga ya Dan Hari ya ketiga. di James Gallery itu udah selesai sih. Udah Setelah itu selesai. kita baru kemana habis itu? Nah, siangnya itu kita seperti biasa mampir makan dulu, dan itu Mm-mm. kita makan ke tempat muslim ya, Ti, ya, kayak Oh ya, tempat muslim. Dan itu rata-rata makanan di sana itu dia kayak apa ya, somtam, tom yum ya ya. gitu-gitu kan. Itu rata-rata ada daun Daun ketumbar, ketumbar. dan itu mungkin 1 2 hari pertama saya masih bisa apa ya, masih bisa makan. Tapi di hari-hari selanjutnya tuh kayak pusing gitu rasanya, ini Kenapa sih rasanya semua gimana sih? gimana ya, rasanya itu tidak bisa Lebih ke dideskripsikan aromanya gitu loh Aku Kak aroma. Nan. kemarin makan yang kayak di vlogger. Enak. Oh, ini daun ketumbarnya ngetumbar banget gitu misalkan gitu ya, tapi Tapi enak. enaknya itu sih. Kalau Denny dia dia hari pertama dua tuh terima gitu loh. Kalau Mm, aku tuh emang dari Dari pertama itu awal. nggak nggak bisa bisa Kak Nan. Kayak aku makan, cuman lebih ke nggak icip-icip. senapsu biasanya makan gitu loh. Sampai Pak Erwin, Pak Chandra, dan Ibu tuh mikir aku nggak mau makan bukan karena nggak mau sebenarnya, tapi emang belum bisa nerima itu daun itu. Dan daun itu di semua masakan dimanapun di Pasti ada. Thailand tuh Pasti wajib ada. ada. Kayak Turun kita di nggak sini berat mungkin, badannya? nah nggak tahu ya aku nggak nimbang kemarin. Dan mungkin itu kayak misalnya kita di sini kayak wajib pakai bawang putih, bawang merah gitu loh. Di sana tuh wajib ada daun itu. Dan Dan ketumbar. hari satu dua tiga empat itu tuh aku masih sedikit banget makan, kayak nggak nafsuan gitu, tapi tetap makan sih. Masih ya aman-aman aja lah. Nah, terus malamnya itu kita ada pergi ke Alcazar. Nah, di Alcazar itu kita ngelihat, sebenarnya sebelum ke Alcazar itu kayak ada pasar malam juga. Itu saya sebenarnya cepet apa ya, kayak kita tuh sebenarnya mau cepet-cepet, cuman saya beberapa tempat itu nyari sandal karena selama di sana tuh capek gitu rasanya pakai sepatu ke banyak tempat gitu kan, pengen lah kayak santai pakai sandal. Kita keliling-keliling, di situ juga ada pesawat yang besar banget itu di pinggir pantai di Pattaya, Mhm. dan kita ngelihat buaya juga ada di situ, dan kita nyobain minuman yang dari buah apa namanya? Ada dari buah markisa, ada dari buah, pokoknya minum-minuman khas Thailand lah gitu. Selesai itu kita langsung ke Alcazar. Nah, di Alcazar itu seru banget tontonannya. Itu mungkin tontonan adegan dewasa ya, tapi entah kenapa kayak vibes Thailand itu kental banget. Kita ngelihat Benar. 1.000 orang, kayaknya 1.000 peri di situ, Iya. walaupun itu adalah laki-laki. Iya. Semuanya laki-laki. Semua Ya, ladyboy. jadi semua yang tampil pertunjukan Hmm, itu adalah laki-laki, Kak Nan. Tapi itu dia memberikan pertunjukan layaknya seorang wanita, ya. menari, terus seorang putri, seorang Tapi nggak raja. kelihatan Nggak kelihatan, laki-lakinya. nggak ada sama sekali. Dan mungkin teman-teman Ketipu nggak bisa, nih? Kita sampai tebak-tebakan sih, iya walaupun sih, memang kita udah ujung-ujungnya tahu gitu. hasilnya itu akan laki-laki Heeh. gitu. Teman-teman mungkin juga udah lihat di beberapa sempat kita story di Instagram Hmm. saya dan Dedi tuh ada kok fotonya. Dan kayak ya udah kita sebenarnya kebanting banget, tapi kalau kita ulik lagi kan pada dasarnya mereka tuh seorang Laki-laki. laki-laki kayak gitu. Dan itu keren banget. Jadi pertunjukan di Alcazar itu ternyata tidak hanya membawa negara Thailand saja, Iya, semua tapi negara. banyak negara, dan salah satunya negara kita, Indonesia, Indonesia. Dan di situ yang ditampilkan adalah lebih ke Bali, Bali yang lumayan. diangkat di situ. Jadi kita merasa tidak hanya belajar negara yang kita kunjungi, tapi negara kita juga diangkat di situ, kayak gitu. Mulai dari tariannya, musiknya itu ada ditampilin. Jadi seru banget sih, dan itu kayak nggak ada habisnya gitu loh, kan? Kita ngebayangin mereka tuh tampil sekian jam non-stop. Kayak kita aja nari nih 5 menit, mungkin ngos-ngosan. Itu 1 jam loh, karena Dan non-stop. itu sehari 4 kali sih. Jadi Sehari 4 kali sehari empat setiap kali hari. mereka Ya setiap ada hari. jadwalnya gitu kan. Jadwal kayaknya itu jam 3, jam 5, jam 7 sama jam 9. Kita di sebelum yang terakhir ya, kemarin Ya, sebelum yang terakhir. pertunjukan yang Ketiga kita. ketiga gitu. Seru sih, jadi itu non-stop banget. Ini nanti ganti lagi orangnya, nih ganti. Mm-mm. Jadi seru, dan di endingnya juga waktu keluar kita ada sempat dapat satu momen foto sama salah satu tenannya. Ya, betul. Ya, jadi dan itu kan udah di spill tuh sama Pak Ervin. Iya. Dan nanti kalau di sana jangan lupa dielus sedikit kulitnya biar tahu gimana teksturnya. Jadi ngambil kesempatan lah waktu itu kan, posisi tangan itu agak kayak di pinggang, dan gila sih itu Halus banget, halus banget. mulus, Emang kayaknya halus. skincare Lebih-lebih Thailand dari itu kita ya. ih Lebih banget nggak dah tahu tuh. ya Sebagai gimana. perempuan. Nggak tahu, tapi yang saya rasa itu mulus banget sih. Walaupun itu adalah dia nggak ngomong ya, pas kita nggak ngomong, pas kita ajak foto dia nggak ngomong. Ternyata pas kita udah mau keluar dia baru bilang dan keluarin suara cowoknya. Dan itu lebih berat dari suara saya ternyata.
Ya, jadi kalau dari segi suara dia tuh Masih cowok. masih cowok, karena jadi makanya selama berinteraksi dengan para wisatawan itu nggak ada yang Gak ada ngomong, suara hanya pakai isyarat isyarat. gerak tubuh gitu. Tapi kita sempat dengar pas udah selesai Udah foto dia selesai ada gitu ngomong kan. gitu, jadi hah kaget. Oh Kaget. ternyata masih sama gitu. Setelah itu kita selesai dari Alcazar, kita langsung balik ke penginapan, ke Ya, hotel. balik ke Kalau di penginapan. Pattaya, kita masih di Pattaya itu. Ya. Kita masih di Pattaya, kita balik untuk Mood istirahat. di Mood Hotel. Oh iya, di Mood Hotel. Di Itu situ kuning-kuning seru sih ya. kayak Malamnya juga emoticon gitu ya ya? emoticon. Ya, Malamnya juga dapat makanan makan. yang apa ya, enak lah. Dan kita nyobain beberapa mango sticky Oh iya rice. betul, Itu enak sih. Benar-benar mango sticky rice-nya Thailand tuh beda sih. bener. Dan hari keempat itu dari Mood Hotel kita langsung lanjut lagi destinasi berikutnya. Di hari keempat paginya itu kita ke sebuah pabrik. Pabrik enggak ya, bisa disebut pabrik lah karena di situ produksinya juga, tapi tokonya juga di situ gitu. Ini pabrik kayak herbal gitu, obat-obatan herbal. Dan di situ kita ketika mengunjungi kita tidak hanya memilih-milih, tapi kita di situ dijelaskan dan bisa mencoba beberapa produknya sebelum kita melihat produk-produk yang ditampilkan atau yang dipajang. Terus di situ kayak obat-obatan herbal kayak apa Den? Kayak fresh care kalau kita di sini kayak Ya, fresh fresh care, balsam gitu. Terus balsem, ada yang disemprot heeh. langsung panas. Ya kayak minyak-minyak obat lah gitu, Minyak-minyakan minyak gitu. oles, minyak obat. Terus Skincare juga ada mereka skincare juga ya. ada. Dan terakhir itu di situ memang ibu juga sempat beli kemarin, Ati juga ada ya beli. Pokoknya selama di sana itu kita ditutup dengan dikasih icip berbagai macam teh gitu. Teh Oh itu ya, ada yang dari daun bunga telang, ada ya, yang dari ini. Pokoknya banyak banget jenis-jenisnya dan itu kita bisa ambil iya sepuasnya. itu gratis. Seru. Dan setelah itu baru kita pergi ke dua destinasi sisanya yang lain. Itu ada Wat Pho. Itu kita ke sana apa ya? Ngelihat patung Buddha yang besar banget dan itu dari emas yang Ya, berlapis teman-teman emas. pasti tahu kan, itu adalah salah satu destinasi yang mungkin wajib dan khasnya di Thailand. Itu ada patung Buddha yang sangat besar, yang memang berlapis emas langsung di Mm-mm. situ. Dan ternyata lokasinya itu kita lewatin kerajaannya Thailand gitu ya. Ya kayak itu makam-makamnya orang-orang Makam-makam raja, kerajaan, ya, makam-makam raja raja. pertama sampai kelima kalau tidak salah ya, yang ada di sekitar lokasi itu. Dan kita melihat itu seperti kayak candi-candi gitu loh. Candi-candi Ternyata itu adalah makam makam. makam para rajanya kayak gitu. Dan itu kita dijelasin langsung sama tour guide kita Mistan di sana. Dan kita ternyata bisa masuk juga di ruang patung itu Ya. untuk berfoto dan kita harus melepas alas kaki Mm-mm. yang kita masukkan ke plastik lalu kita simpan baru kita berkeliling dan berfoto-foto di setiap sudutnya. Dan di situ juga ada beberapa masyarakat bisa kita bilang yang sedang beribadah juga. Iya, betul. Tapi kita nggak apa-apa sih lewat pas itu gitu. Dan kita udah tentu saja udah dapat foto-foto, dapat momennya, dapat sejarahnya di sana. Mm-mm. Lanjut ternyata ke destinasi selanjutnya itu kita kira cukup jauh karena kan agak dengar-dengar Beda nama ya juga. beda Jadi kita nama gitu. mikirnya Jadi oh bakal jauh. perjalanan Ternyata kita jalan ke belakang itu udah dapat ke penyeberangan. Jadi dia tuh kayak ngelewatin sungai gitu loh, nyebrang dan nggak sungai. nyampe berapa Nggak menit. nyampe benar-benar dari kelihatan dari sini ke ujung sana tuh kelihatan. Kayak cuma nyebrang, harusnya jembatan aja bisa sih. Jembatan bisa, cuman di Ya cuman situ tempat ya destinasinya gitu disitulah loh tempat naik kapal serunya ya. gitu. Kita naik kapal nyebrang sebentar, nyampe itu kita ke Wat Arun. Nah, Wat Arun Nah, ini mungkin teman-teman juga nggak asing juga udah sih, asing. karena ini adalah Destinasi wajib kayaknya kalau ke base-nya Thailand. Thailand sih. Jadi Wat Arun itu kayak candi besar gitu. Tapi di sana kita kayaknya nggak wajib kalau datang nggak pakai foto baju adat. Betul. Jadi kita itu harus dapat foto pakai baju adat di sana dan disewain juga kemarin. Iya, Itu puas banget sih sama hasilnya. Jadi saya rasa kenapa belum diposting sampai sekarang karena kayaknya nanti gitu nanti. karena itu momen banget tuh di situ karena pakai baju adat Thailand. Terus kita bener-bener itu kayak candi sih kalau di Indonesia kayak Mm-mm. candi, cuman di situ bangunannya agak beda ya Dan ya. Ya. Nggak yang lusuh gitu. Mm-mm. Dia tuh kayak lebih berwarna. Memang sih bangunan tua, tapi nggak yang terlalu lusuh-lusuh banget lah. Masih ada warna-warninya gitu dan kita bisa berkeliling sampai naik-naik tangga banget itu luas banget dan di situ banyak banget orang yang berfoto dari beraneka ragam
bermacam-macam orang. Jadi kayak Iya. rame banget lah di situ. Dan di situ kita hampir sampai mau maghrib. Ya, dan itu kejar-kejaran banget sama waktu sih, karena itu adalah hari terakhir kita di sana. Bener. Jadi udah nggak bisa kemana-mana lagi dan terakhirnya memang di situ. Dan setelah balik, coba tebak kita kemana? Kita ke pasar yang hari pertama kita kunjungin. Jadi kan itu semua tuh udah kita beli tuh, tapi masih ada satu kayak ada barang-barang yang kurang lah dan memang kita rasa cuman ada di pasar Yang itu. Jadi yang hari pertama tadi ya buat yang waktu teman-teman. kita datang malam sebelum istirahat hari pertama kedatangan. Ada Jadi yang kita ngisi ke apa sana. nih kalian? Nah, sebenarnya secara finansial kantong itu udah kosong ya, Ti. Bener. Mungkin saya Ada masih ada cerita beberapa. yang ini seimbang. Ya, Ya, jadi itu kita hitung-hitungannya setelah itu sih sebenarnya. Jadi kan karena kita itu udah hari terakhir di udah hari Thailand, terakhir, jadi kita jadi kan hitung-hitungan. tanya-tanya. Nah, terus itu kan kita harusnya udah balik ke hotel tuh, tapi kita bilang sama Pak Ervin sama Pak Chandra, Pak kita kayaknya turunin nanti di pasar itu lagi karena masih ada beberapa yang belum kebeli. Nah, nekat sih sebenarnya Berdua karena itu, berdua. berdua, Kan udah dibilang tadi tuh kita liar banget. iya kita tuh liar banget kayak Pak Ervin sama Pak Chandra tuh ngeyakinin kita lagi, yakin berdua, iya nggak apa-apa Pak berdua, saking kita supaya dapet loh barang itu. Nah, sebenarnya sederhana aja, saya cuma mau beli satu baju buat bapak saya dan dia untuk keponakan-keponakannya gitu. Sebenarnya cuma itu tujuan utama kita. Cuman uang saya ternyata batnya itu sangat tidak cukup untuk satu baju ini. Udah nggak cukup banget. Dia masih lumayan lah banyak. Tapi kita mikir kan kayaknya ini bakalan kurang deh gitu. Nah, jadi pas kita diturunin di pasar, kita cobalah inisiatif nyari ATM. Walaupun kita tahu itu mungkin suatu hal yang tidak mungkin gitu. Jadi kita cari ATM, dapat ternyata rusak. Itu satu. Oke, nggak bisa. Ada petugasnya juga di sana bilang nggak bisa. Cari lagi. Oke, dapat. Ternyata dia nggak mau nerima pakai uang Transferan. transfer. Jadi dia harus nerima Cash. cash dalam bentuk apa rupiah atau apa gitu. Dia nggak mau. Nah terus akhirnya kita modal nekat. Ayo dah kita cukup-cukupin berapa yang kita dapat gitu. Dan alhasil selama Ati milih kan beda-beda tempat nih Iya. di bootnya Ati tempatnya dia milih. Saya juga mau nyari. Saya tinggal lah dia. Nah baterai HP-nya sisa sedikit. Dia telepon, saya dikira dikira apa sih? Dikira saya diculik sama orang Thailand yang isu-isu Karena organ-organ. kan aku lagi nelpon, itu sisa baterai itu 1%. Heeh. Halo Den, nah posisinya dia lagi di booth toko baju yang memang dia lagi nawar gitu loh, lagi ngomong sama orang. Jadi aku kedengarannya tuh orang Thailand. Jadi itu dia udah ngangkat telepon, tapi posisi lagi ngomong sama orang. Jadi pas aku angkat aku denger loh orang nih ngomong Thailand sampai Den kamu di mana kayak astaga Denny, aku sampai mikir kayak entah itu HP-nya jatuh diambil orang sampai aku mikir gitu. Sedangkan orang ini tuh ngomong Thailand aku kan nggak ngerti. Terus dia yang ngangkat telepon nggak ngomong. Itu sebenarnya kayak kenapa konsep Sebenarnya karena dia sibuk milih-milih kan, saya juga harus nyari ini baju yang biar yang saya mau Jadi dia gitu. dia nggak mau buang waktu gitu loh Kak Dan saya nggak Nan. kasih tahu dia kalau saya kok pergi. bisa kedengeran yang Thailand gitu loh. Karena saya angkat kan dia nelpon, saya angkat. Tapi dia nggak Tapi saya nggak ngomong. ngomong gitu. Saya lagi tawar-menawar dengan Itu. orang ininya. Di situ aku udah panik banget Kak Nan kayak ya Allah mana Denny mana gitu. Jadi udah diculik. Aku cari ide tapi setelah nelpon itu kayak kita saling cari gitu sih. Nggak jauh sih memang kayak di ujung gitu Cuma lah. karena rame aja Ya sih. karena rame jadinya tapi aku akhirnya nemuin Denny dan itu posisinya aku Ketemu, udah dia bayar udah bayar dan sisa aku mau uang sedikit lah. nyamperin dia gimana baju yang dia mau beli gitu. Dan setelah itu kan dia udah dapat semua nih, tinggal saya. Iya. Waktu saya milih-milih, entah kenapa kan tujuan saya cuma mau beliin baju buat bapak saya ini sisa satu. Entah kenapa saya terpikat sama satu baju. Walaupun saya tahu saya uang bat saya udah nggak ada nih, udah nggak ada gitu. Jadi saya masih berharap dengan dompetnya Arti dengan nada yang sama, Ti, gitu. Harapannya ya memang dibantu untuk saat itu gitu kan. Nah, setelah di sana saya dapat milih-milih dan itu udah nego banget, udah dinegoin banget biar dapat harga yang Kayak bisa pas. dibilang tuh udah Ya, 50%-nya udah gitu loh Kak 50% Nan. harga gitu tinggal bayar sebenarnya kan, tapi ternyata setelah harga deal saya cek uang saya nggak ada 10%. Nggak ada 10% untuk ngebayar semuanya ini. Terpaksa, Ti gimana Ti? Ati hitung-hitung lagi nih sisa uang. Itu pun uang-uang kayak di Indonesia receh-receh sama Kita ribu-ribuan. korek semua isi Korek. dompet, Udah isi nggak ada tuh tas. 20.000, 50.000 tuh udah nggak ada, sisa 5.000, 2.000 lah segitu. Kayak gitu-gitu lah uang-uang kecil. Korek semua. Terus Hati sampai, Den, satu dah, yang satu ini aja buat bapakmu. Kamu nggak usah dah gitu. Tapi saya kan, saya mau yang ini gitu. Saya nggak mau kalau ini tuh nggak kebeli Masalahnya juga. dia nih nggak punya uang loh.
Tapi dia nih kekeh mau beli 2 baju. Nah, tapi sebelum itu kan kita ngecek dulu nih. Saya tanya, ini bisa kris nggak gitu. Ternyata masnya bilang, oh bisa. Bisa. Seneng dong. Saya udah mau hampir ambil 4 baju tuh. Udah mau ngambil banyak-banyak, udah milih-milih. Ternyata setelah saya coba kan udah mau deal tadi tuh. Coba saya klik oke untuk pembayaran. Ternyata Gagal, nggak bisa. pembayaran gagal. Bilang gitu. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Mm-mm. Pembayaran gagal. Langsung panik dong. Saya tunjukin ke Ati. Ti, nggak bisa, Ti. Aduh, coba ulang lagi, ulang sekali lagi. Ulang lagi, Ti, nggak bisa. Itu Sedangkan posisi posisinya pedagangnya itu udah giniin baju, udah nungguin kita benar-benar di depan banget, di udah mau depannya dia. Udah mau bungkus. bungkus, udah di depannya dia banget. Nah terus, jadi saya bilang lah sama Ati, sambil diskusi kita makin mundur, karena nggak enak kan, nggak ada uang. Mundur-mundur kabur. Iya, niatnya begitu. Sedangkan si penjualnya ini memang di depan kita banget, gitu. Dan Iya. ternyata sambil mundur, kita coba lah. Ati nyakinin saya lagi sekali, beli satu aja. Oh enggak, saya mau dua-duanya. Saya bilang, yaudah kita korek semuanya. Ternyata sisa uangnya cuman segini. Kayaknya itu kurang Dari berapa harga ya? aslinya itu kayak kurang, Kurang enggak sih berapa? banyak, Bang. Ya, lumayan lah. Lumayan lah. Sekitar 80% lah. Sekitar Misalnya 80%. harganya 100.000, berarti kalian cuma punya uang 80 80.000. ribu. Nah, seumpama kayak Enggak gitu lah. 80 udah Kayaknya 70, 70 lah. 70. Oh, itu banyak banget. Ya, Banyak banget. Dan posisi itu sudah itu dinegoin udah banget. ditawar, Udah udah ditawar. 50%, Ya, lagi kurang gitu loh uang kurang. kita, Kak Nan. Nah, Terus Denny sedangkan ngomong apa? itu kayaknya waktu itu mau bayar berapa bat gitu kan. Heeh. Saya bilang, Ti, cuman ini gimana dong? Ayo dah kita bilang sama pedagangnya. Saya majulah ke pedagang itu sambil bilang, I only have this. Saya cuma punya ini. Bagaimana? Saya tanya kayak gitu. Dan ternyata dia, Ya, it's okay, it's okay. Dimasukin sambil muka-muka kecewa dan itu saya udah sampai malu banget di situ dan posisi rame dan kita bayangin pakai uang kecil saya giniin ke orangnya dan ternyata syukurnya dia mau ngasih dan sebelum itu kita juga udah berdebat tuh. Udah berdebat supaya dia ini maunya dibayar full. Saya bilang, kita udah nggak ada uang, udah nggak ada ini. Oh iya, balik lagi besok. Dia bilang, kan, saya balik besok. tungguin Saya gitu. tunggu, saya tetap di sini. Oh nggak bisa, kita besok udah mau balik ke negara kita. Kita bilang gitu kan. Jam Iya nggak berapa? apa-apa, jam berapa baliknya? Dia bilang, ih kita pagi banget besok. Iya nggak apa-apa, saya buka 24 jam. Dia bilang, ih tapi nggak bisa, ini harus sekarang. Saya bilang gitu. Tapi gimana, uangnya kan kurang. Dia bilang, makanya akhirnya dengan merendah hati, saya cuma punya ini dan dia ngasih dibungkus langsung di-pack langsung kita pergi sambil ketawa-ketawa malu banget dan itu kita perjalanan dari pasar ke hotel masih jauh kita udah nggak punya uang nggak punya pegangan apapun haus posisi haus sudah keliling keringetan hati sampai gini dan capek tapi kan karena dia udah baik minjamin uang kan ih nggak apa-apa Ti bisa kok kita bisa gitu kayak saya semangatin dia untuk bisa jalan karena niatnya rencananya kita itu mau naik tuk-tuk jadi di Thailand itu ada kendaraan kayak bajai gitu lah, tapi dia agak panjang, itu namanya tuk-tuk. Jadi tuh kayak murah lah di sana. Nah terus waktu mau pulang, kita beli minum nggak bisa, terus mau ini nggak bisa, jadi berniatlah jalan kaki. Nah udah jalan kaki nih, udah lumayan lumayan lah jalannya. Ketemulah tuk-tuk dua tuk-tuk ini. Saya inisiatif lah sama Ati kan. Ya posisi uang udah nggak ada. Tapi saya iseng lah nanya nih sama tukang si ojek tuk-tuknya ini. eh saya sebutin hotel. Ke Panarai Hotel berapa? Saya tanya. Dia bilang 150 Bat. baht. 150 baht. Saya mikir, pura-pura mikir gitu. 100, saya tawar nih. Pede banget nawar. 100 baht bisa nggak? Nah, 100 baht bisa. Dia mikir, dia tanya-tanya sama teman-temannya. Oke, bisa. Dia bilang. Nah, pas dia bilang bisa, saya panik dong. Kan nggak punya Kan uang. nggak punya uang gitu, nggak punya uang, nggak punya apa-apa, panik niatnya cuma itu. Ya Allah, Kak Nan, aku kalau bisa Bu taruh muka di mana sebenarnya itu? Terus coba bayangin posisi kita benar-benar itu udah ngelantur banget. Jadi saya mau bilang maksudnya nggak jadi gitu, tapi saya bilang apa mepenrai, nggak apa-apa, nggak Mepenrai itu apa-apa, artinya nggak nggak apa-apa. apa-apa, mepenrai, saya bilang nggak apa-apa. Ayo katanya, Si ayo. orang, si ojeknya ini, supirnya ini bilang, oh berarti iya nggak apa-apa, ayo naik. Maksudnya saya mengokekan, mengiyakan. Padahal Gitu. nggak Padahal papanya maksudnya tuh nggak enggak nggak gitu. jadi gitu. Dia kayak udah nyurup, ayo naik, ayo naik. Perlahan kita mundur sampai kabur. Lari. Mepenrai, lari jadinya dan bayangin dia kayak mukanya gini, udah dari ujung tuh udah gini ngeliatin kita lari. Jadi Kayak diculik ya. itu makanya, Allah itu benar-benar pengalaman gila sih. Udah nggak punya uang tapi masih nekat buat nawar Denny sesuatu. sih.
seru banget. Dan itu malam terakhir sebelum Ya, kita besok besok kita subuhnya itu kita udah ke flight bandara. ke Malaysia. Oke, itu dia tadi hari terakhir kita di Thailand dan langsung banget tuh besok pagi subuh bisa dibilang subuh ya. Itu kita udah prepare buat ke bandara untuk terbang ke Malaysia. Tuh. Sampai di Malaysia, tepuk tangan dulu dong. Next kita ke Malaysia Den. Di Malaysia hari pertama sampai kita ngapain? Nah, di hari pertama sampai itu kan kita flightnya dari siang, dari pagi ke siang. Nah, Mm-mm. sampai di Malaysia itu kurang lebih siang, tapi selama di Malaysia itu seruannya itu sangat seru ya. Kenapa? Seru. Karena Seruannya itu sangat seru. ya serunya tuh nyeru banget sih. Karena memang kita di sana itu ya mungkin sebenarnya 11-12 aja sama Indonesia. Cuman karena kebetulan kita tinggalnya di Axon, jadi dia itu kayak di tengah kota gitu. Dan Betul. apa ya, vibes warga daerahnya tuh sampai kita tuh kadang lupa sama wujud asli dari Orang orang Malaysia. Malaysia. Karena di sana tuh banyak Bangla, banyak apa orang-orang pendatang lah Ya, kayaknya ya. Jadi selama di sana itu kita nyobain. Kalau saya sih pribadi banyak. Kita langsung aja dari hari pertama sampai hari keempat. keempat itu saya lebih banyak nyobain kulinernya sih karena memang saya suka tentang semua yang berkari-kari. Oh Kita iya, nyoba nasi lemak, nasi kari, kita nyobain teh tarik, nyobain Milo atau Milo Milo yang apa? Yang asli Malaysia itu beda ternyata rasanya. benar banget. Dan di Malaysia itu sebenarnya selama 4 hari itu nggak jauh beda sih sama di Thailand. Kita juga ada kunjungan ke destinasi wisata gitu. Tapi secara umum kita banyak lebih ke mall gitu sih, belanja-belanja. Belanja lagi ya. Iya, Belanja, belanja lagi banyak banget di belanja Malaysia. lagi. Dan untuk destinasi yang kita kunjungi selain mall-mall itu ada kemana Den? Ke Nah, Genting ya? kita ke Genting Iya, Highland. Jadi Genting Highland tuh kayak Sembalunnya Malaysia lah, benar. tapi Sembalun versi modern. Karena itu adalah sebenarnya mall yang ada di atas bukit. Jadi sebenarnya di atas bukit itu ada apartemen, ada mall, ada kayak kayak suatu tempat lah di sana. Jadi tapi perjalanan itu tinggi banget, seru sih. Kita naik kereta gantung Ada yang waktu takut itu. nggak? Ada yang takut. Belum di depan. Yang di depan nih, yang di Ini yang belakang di balik kamera, layar ini ini takut. paling Nah, takut. Yang di depan nih ini ikut. Ikut Nah dong. itu pas kita nyampe Malaysia saya sebenarnya nggak curiga sih Pak Ervin sama Pak Chandra tuh kayak nyuruh kita di depan terus, ayo di Aduh, depan, iniin kamera, hidupin kamera gitu. Nggak curiga sih karena memang selama di sana tuh selalu aktif kan. Nah tapi kenapa pas baru keluar saya jalan duluan tuh Ati di belakang. Ternyata Ati yang notice duluan. Loh, Mas Rian gitu. Terus Nah terus saya kan Mas apa yang Rian, cuma saya mirip notice di sama Mas belakang. Rian? Makanya saya coba pastiin lagi. Loh, Mas Rian. Saya lihat lagi gitu ternyata memang Mas Rian yang giniin HP. Udah begini di depan. jadi kita kaget, kita Kaget. Dia disurprisein. ikut. Mas Rian tuh tiba-tiba ada di Malaysia nungguin kita dan Mas Rian jadinya ikut deh selama 5 hari kita liburan di Malaysia sebagai videografer, konten kreator, fotografer, semuanya lah merangkap Mas Rian. Thank you Mas Rian. Nah, selama di Malaysia itu kita tinggal di Axon dan di sana itu kayak apartemen. Kita tinggal di sana apa? Kayak semua serba ada dah fasilitasnya itu udah Benar. ada. Jadi, tapi kita memang cukup jarang ya di sana karena kita memang kebanyakan Keluar keliling keliling. mall, belanja kayak tadi ke Sampai ke Genting Genting. Highland ya. Terus kita juga ada ke apa namanya? patung patung yang tinggi besar tuh yang waktu kita naik ke Kayaknya Mas Rian tahu deh. ya Oh Mas iya, Rian Mas kayaknya Rian tahu. inget nggak? Patung apa Saya sih? lupa namanya. Patungnya Kayaknya mana Den? Yang India India itu loh yang yang banyak tahun yang sebelumnya juga warna-warni. sana juga kan. Yang winnernya. Yang itu loh Ti yang saya Yang lupa mana lagi. sih? Ya ampun. Oke, lihat di Instagram aja Iya, ya. lihat. Kayaknya harus lihat di Instagram ya sambil-sambilan. Jadi di sana itu kayak tempatnya itu tinggi banget dan itu tangganya kayaknya ada 1000-an. Kita naikin Oh tangga. itu. Iya, Oh itu jadi kayak patung kayak sama kayak patung Buddha itu enggak sih Den? itu Hindu. Oh Itu Dewa Hindu. Wisnu. Nah itu patung Bener kan? Bener, bener-bener patung yang bener. teman-teman tahu lah ciri khasnya Malaysia kan patung Nah, itu tuh terus ada tinggi banget tangga jalan. tangganya itu tinggi tapi kecil-kecil. Nah tak pikir sebelum ke Malaysia nih tak Hmm, pikir foto-foto orang yang di patung itu tak pikir itu tangga itu hanya tembok iya. lukisan
Karena Ternyata itu benar-benar kayak ya cuman berwarna lukisan. banget. Pas menginjakkan kaki di sana, itu Baru tuh tahu. bener-beneran tangga yang bisa kita jalan di situ dan itu bener-bener tinggi banget teman-teman dan jujur dan kakiku tuh gemeter sebenarnya buat naikin itu. Untung nggak pakai heels ya. Iya, karena jarak tangganya itu kecil kayak misalnya kalau menapakkan kaki Kurang itu nggak kurang. full dia kaki. Apalagi dua tangga. bener lebarnya itu loh. Enggak dong. Lebarnya itu loh Lebar maksudnya pas nginjak kaki kaki. kita tuh tumit kita tuh keluar gitu Iya, kalau bener. nginjek. Jadi nggak full napak gitu Apalagi yang semuanya. Dan di kita sana, jadi kalau kan itu tuh ada naik, ada yang naik, ada yang turun. Itu setiap kita berpapasan itu ada aroma yang berbeda-beda. Apa tuh? Aroma khas ya, itu adalah aroma khas di sana. Jadi kita mencium beberapa aroma yang berbeda. Jadi sampai atas itu banyak sekali. Jadi di sana itu adalah tempat untuk orang-orang India untuk beribadah. Ya, beribadah. jadi kayak Kuil. kuil kayak gitu di bawah juga kayak ada sejenis patung juga. Iya. Jadi di bawah di atas itu pokoknya tempat ibadah. Gitu. Jadi kita nemuin di sana hampir kayaknya 90% itu adalah mayoritas orang Hindu. Nah, Hindu Iya. India ya. Iya. Gitu. Jadi di sana kita cukup lama ya dari pagi sampai agak menjelang siang. Setelah agak siang itu kita baru pergi ke Genting Highland. Nah di Genting Highland itu kita baru keluar mobil aja tuh udah dingin banget. Yang tadi sambungan yang tadi. Yang Iya. Mas Rian takut itu ya. Iya. Ya, jadi kayak di sana tuh dingin banget. Kenapa? Karena memang itu posisinya di atas. Dataran tinggi. Ya, dataran tinggi dan Benar-benar. posisinya itu memang mall yang ada di atas dataran tinggi. Nah, terus pas naik kita satu kereta gantung itu semua berenam satu kereta gantung dan ternyata pas baru naik ada yang ketakutan. Ada yang takut, ada yang nggak berani lihat bawah. Nah, itu adalah Mas Ria. Terus cara Mas Rian ngevideoin gimana? Pegangan. Pegangan ke belakang sambil ngevideoin gini. Walaupun Keren sambil sih. pegangan. Untungnya masih tetap profesional Fokusnya ya. Mas Rian fokus ke HP-nya bagus jadi fokus. Ya, tetap fokus. Dan itu pas naik kereta gantung tuh jujur ya Dan itu pengalaman yang paling momen banget sih menurutku dan bagiku karena jujur itu kan naik kereta gantung yang tinggi banget sampai kita tuh lewatin awan. Hmm. Awan loh Kak Nan, Iya. awan mungkin kalau Sembalun masih belum lah ya kabut kayak naik mungkin. pesawat ya. Iya kayak naik pesawat bener, kayak naik pesawat dan kita lewatin Tinggi awan tinggi banget dan itu dingin. Dan tiba-tiba maksudnya kalau kita mungkin di sini kok ada ya mall yang berada kayak bisa dibilang di atas langit lah Iya. gitu Kak Nan. Coming soon kembali. Karena kayak kita Semoga ya, naik ke sana gitu dan pas nyampe di atas sana kita nggak berasa kalau kita lagi di Lagi di atas atas. langit lah gitu. Kayak kehidupan normal biasa, ada mall, terus juga banyak toko, terus kita juga ada stop di pertengahan Iya. jalan sebelum sampai mall itu. Itu kita kayak stop, kita turun lagi pakai eskalator. Itu keren banget sih bangunan di sana di Malaysia itu. Bener-bener pemerintah di sana itu menyediakan fasilitas yang Akses jalannya aksesnya itu bagus. luar biasa banget. Gini loh kanan kita tuh mungkin kalau di sini kita kayak nerabas gitu ya kalau ke kunjungan tempat wisata. Kalau di sana pakai Rapi eskalator. Kita pakai eskalator kayak di mall padahal itu hanya bangunan akses buat jalan. Kayak gitu. Jadi di sana tuh kayak ada bangunan apa itu ya? Bangunan Kayak bangunan untuk apa ya, agama Konghucu ya kalau ya kalau nggak Iya, salah bangunan tempat bangunan ibadah lah gitu gitu. Jadi kita mau ke bangunan Foto itu buat foto sebentar. doang sih sebentar, tapi kita harus turun lagi tuh setelah naik sampai kayak stasiun pemberhentian gitu loh kanan. Jadi kita turun pakai eskalator dan itu walaupun lansia, orang muda, anak kecil tuh jadi gampang aksesnya. Oke teman-teman, dan juga di hari terakhir di Malaysia itu kami ada kunjungan ke salah satu rumah sakit yang sangat terkenal, bisa dibilang nomor satu di negara Malaysia. yaitu Sunway Medical Center di Kuala Lumpur ya. Ya, Itu di Kuala Lumpur. betul. Dan di situ tentunya kita tidak hanya kunjungan saja, tapi di situ kita juga bertemu langsung Ya, bertemu dari dengan staf dari rumah sakitnya karena memang di sana Rumah Sakit Cahaya Medika memiliki bermitra dengan pihak Sunway Medical Center ya Iya. Kak ya. Jadi di sana itu kita ketemu bahkan dengan orang yang bertemu di Terunededara tahun sebelumnya. Ya, jadi kunjungan tahun kita ini tidak yang pertama kali, tapi ini yang kedua kali untuk Terunededara yang sebelumnya juga berkunjung ke Sunway. Dan kunjungan ini tidak hanya kunjungan semata seperti yang saya bilang tadi, tapi juga sekaligus membersamai ibu atau owner untuk melakukan medical check up. Jadi sekaligus juga kita jalan-jalan di Sunway yang aduh itu Itu berasa bukan di rumah hotel ya, sakit, berasa itu di hotel. Berasa di mall nggak?
Berasa di mall, berasa di di mall, hotel. di hotel, bukan Keren rumah banget. sakit. Jadi Ya, kalau kita lihat di situ orang-orang yang emang mau cek check kesehatannya up. nggak bakal ngerasa sakit di Mm-mm. situ. Karena dari suasana, lingkungan, fasilitas, sarana prasarana itu sangat-sangat luar biasa memadai. Kalau terkait dengan mitranya itu sudah dijelaskan ya teman-teman di podcast sebelumnya. Oh Dan ya, itu udah dilihat juga di Instagram dari Rumah Sakit Hermina. oh ya, dan juga kan kalau tidak salah Pak Ervin dan Pak Chandra juga pernah Iya, jelasin di podcast betul. sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang pengen medical check up nih, pemeriksaan menyeluruh di Sunway bisa lewat Rumah Sakit Rumah Sakit Hermedika. Hermedika. Nanti dari sini kita membantu buat teman-teman mendaftarkan antrian ke Sunway seperti itu sih. Oke. Ya, itu sih dia jadi sangat momen banget di situ kita bisa berkunjung ke salah satu rumah sakit yang nomor satu terbesar, terbagus lah di negara Malaysia, dan kita bisa juga melihat gitu dengan kondisi rumah sakit yang ada di mungkin negara kita Indonesia gitu, karena apalagi saya dan Denny basic mahasiswa kesehatan, jadi suatu pengalaman pelajaran yang sangat luar biasa bisa diajak langsung berkunjung ke Sunway Medical Center. Oke, jadi itu dia perjalanan kita selama di Malaysia, dan sebenarnya masih banyak lagi, cuman memang secara umum di Malaysia itu kebanyakan memang keliling kulineran, belanja, dan kebanyakan Shopping. ke mall, kebanyakan ke mall-mall. Experience. Banyak lah mall-mall yang udah kita kunjungin ya, cuman yang destinasi wisata juga ya termasuk wisata sih mall itu juga, karena kan khas mall yang terkenal gitu di Malaysia. Terus juga yang enggak nge-mall sih ada juga sih, kayak misal kita makan nasi lemak ya. Makan durian. Tadi udah durian. Nasi lemaknya ini lokasinya itu identik banget loh teman-teman. Jadi dia itu di kayak gang-gang rumah kecil gitu. Di gang rumah kecil gitu, terus kita kayak makannya di situ di gang itu kita duduk. Kita makan nasi lemak, terus nasi lemak yang memang khasnya Malaysia gurih sih, nggak jauh beda sama masakan Indonesia. Terus kayak ada apa aja ya isiannya ya? Ada Ayam, telur, ada ayam goreng, ada sayur. sambalnya juga. Sambelnya sih banyak banget. Iya, banyak Sambal banget. terasinya banyak banget. Ya, Dan itu minumnya pakai teh tarik. teh tarik. Minumnya teh botol susu. Kalau di sini kita teh botol sosro, kalau di sana kita minum teh Teh tarik. tarik. Siapa tuh yang di Upin jualan teh tarik? Uncle Mutu. Kemarin memang rata-rata yang jual-jual teh tarik tuh vibes-nya Uncle Mutu semua Iya, juga. betul. Ternyata Betul. memang itu Upin Ipin tuh mencerminkan Malaysia banget sih. Benar banget. Jadi itu sih cerita kita di Malaysia ya, Den. Ya, betul. Apalagi yang kita mau ceritain ya? Banyak sih Udah sebenarnya. banyak kekocakan-kekocakan yang tadi Banyak diceritain kayak gitu. kekocakan. Tuh buat teman-teman nih yang penasaran perjalanan-perjalanannya bisa cek aja di Instagramnya Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika. Betul Betul. sekali. Dan juga di Instagram. pribadi mereka berdua. Benar. Bisa dipromosikan aja langsung. Ya, nanti teman-teman boleh follow akun Instagram saya Denny ZRN double N. Dan saya Diati __. Kalau ada yang mau nanyain juga terkait dengan pemilihan Teruna Dedara ya, karena kita 2 hari lagi nih penutupan pendaftaran Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika 2025. Kalian sedih nggak nih? Udah mulai lengser. Sejujurnya sih sedih ya, tapi nggak apa-apa, kita akan menyambut dengan tangan terbuka untuk Teruna Dedara tahun 2025. Karena nanti kita tentu saja akan tetap menyala ya, walaupun jadi maksudnya akan tetap berkesinambungan. Jadi Teruna Dedara 24, 25, 23 itu nggak akan lepas. Kita akan tetap menjadi keluarga di bawah naungan Rumah Sakit Cahaya Medika. Jadi nanti bakal ada reuni-reunian juga ya. Ya, jadi akan Teruna reuni. Dan teman-teman Dedara. juga nanti pesan sih buat Teruna Dedara 2025, tetap kontak-kontak aja, kita nggak apa-apa. Ya. Itu dari pesannya dari Denny. Kalau dari Ati nih pesannya. Kok cepet? Belum ya, belum. Oh iya, belum. Oh iya. Karena Denny ngerasa masih ada cerita. Ya, ceritanya masih banyak ya. Dan itu dia selama di Malaysia. Kita kan udah lumayan banyak tuh jalan-jalan kemana aja selama di Malaysia. Nah, tibalah kita di hari terakhir untuk kita pulang kembali Packing. ke Lombok. Nah, malamnya kita itu ada packing kan, nyiapinlah seperti biasa Pak Ervin, Pak Chandra selalu ngingetin apa aja yang di dalam bagasi, apa aja yang di dalam cabin gitu. Nah, terus hal kocak di situ ternyata apa? Ternyata kita kan di sana ada tambahan bagasi tuh. Kita kan sebenarnya yang dari Thailand itu udah mentok tuh, udah pas. Tapi dengan di Malaysia kita ternyata nggak tahan juga untuk tidak belanja. Kita belanja, dan sedikit cerita ya, pas belanja, terakhir belanja itu
kita kan udah sama-sama uang ini udah sisa tipis banget nih. Seperti biasa Ati lagi yang masih tersisa ya cukup lah uangnya. Dengan PD-nya kita udah mau masuk tuh ke supermarket itu. Masuk, saya udah memang satu ancang-ancang mau cuman beli Milo aja satu soalnya uang udah nggak ada. Gitu. Tapi pas nyampe dalam dengan nekatnya kita bawa keranjang yang besar sama-sama satu seolah-olah kayak mau belanja banyak. Itu saling ketawain pokoknya di dalam itu pecah banget ketawa Salah kita. satunya juga Mas Ria. Terus terus kita kan udah lumayan banyak tuh jalan-jalan kemana aja selama di Malaysia. Nah, tibalah kita di hari terakhir untuk kita pulang kembali ke Packing. Lombok. Nah, malamnya kita itu ada packing-packing kan, nyiapinlah seperti biasa Pak Ervin, Pak Chandra selalu ngingetin apa aja yang di dalam bagasi, apa aja yang di dalam Mulai cabin ketawa-ketawa gitu. lagi. Nah, terus hal kocak di situ ternyata apa? Ternyata kita kan di sana ada tambahan bagasi tuh. Kita kan sebenarnya yang dari Thailand itu udah mentok tuh udah pas. Tapi dengan di Malaysia kita ternyata nggak tahan juga untuk tidak belanja. Kita belanja dan sedikit cerita ya pas belanja, terakhir belanja itu kita kan udah sama-sama uang ini udah sisa tipis banget nih. Seperti biasa Ati lagi yang masih tersisa ya cukup lah uangnya. Dengan PD-nya kita udah mau masuk tuh ke supermarket itu. Masuk, saya udah memang satu ancang-ancang mau cuman beli Milo aja satu soalnya uang udah nggak ada. Gitu. Tapi pas nyampe dalam dengan nekatnya kita bawa keranjang yang besar sama-sama satu seolah-olah kayak mau belanja banyak. Itu saling ketawain pokoknya di dalam itu pecah banget ketawa Salah kita. satunya juga Mas Ria. Mas Rian ikut ngambil keranjang yang besar. Maksudnya satu keranjang aja cukup untuk bertiga kan belanja kita sedikit. Tapi kayak seolah-olah mau belanja banyak banget. Saya saling lihat aja nekat banget gitu, lancang banget mau ngambil keranjang Padahal paling uangnya besar. tinggal berapa ringgit. Kita bukan nggak ada uang Kak Nan, tapi kita ada uang, cuman belum tertukar dalam Belum, mata masih uang tetap rupiah. Malaysia, masih rupiah gitu. Cuman kan kita kayak mau irit juga nih dengan uang ringgit yang sisa kita punya gitu loh Kak Nan. Jadi sisa uang ringgit itu tinggal dikit banget pas lagi belanja-belanja itu gitu. Terus Denny ya dengan PD-nya dia kayak bawa keranjang besar mau niatnya mau satu bungkus Milo, mau coklat lah diambil lagi. Terus Kayaknya paling banyak belanja sih Dedi deh iya sih sebenarnya. sebenarnya. Tapi karena setelah kita udah belanja-belanja dengan sisa uang Kalkulasikan. itu, kita tuh setiap hari tuh kayak saling tanya gitu loh, terutama aku sama Denny tuh kayak, Den sisa uangmu berapa? Sisa uangmu berapa? Den kamu beli apa? Ti kamu beli apa? Kayak harus banget gitu sama gitu loh. Entah itu sisa uangnya, belanjanya tuh harus banget yang sama, senada, seirama gitu. Dan sampailah di puncak akhir kita selesai di Malaysia, kita packing kan. Tapi kerennya Denny tuh, dia tuh bawa koper kecil kan. Tapi kok bisa muat ya? Terus kayak aku tuh bawa koper kan dua dan itu Besar-besar. besar-besar. Itu tuh ngefull banget dan ntar ada cerita kocak nih. Tapi Denny dengan kopernya dua juga, tapi yang satu kecil banget kayak tas jinjing. Tapi semua barang yang dia beli dengan barang yang Ada sama. tipsnya nggak? Nah itu tuh nggak Ada. ngerti. Jadinya Denny tuh muat di situ. Sedangkan aku ini sih paling gongnya. Kan aku tuh packing Kak Nan. Dan itu full banget memang koperku. Full banget kayak sampai susah banget ke resleting gitu. Aku tuh Denny tuh datang ke kamar lihat aku packing. Dia bukannya bantu aku Kak Nan. Dia malah ketawain aku, dia malah videoin aku bersusah payah untuk tutupin koperku ini. Sampai aku duduk-dudukin, injek-injakin koperku. Aku minta tolong sama dia, tapi dia cuma bisa ketawa sama ngevideoin aku. Ada nggak Dan videonya? ujung-ujungnya aku sendiri yang tutupin koper sampai ibu kaget. Bukan kaget sih, lebih kayak, ya ampun Denny bukannya bantuin Ati, tapi malah ketawa. Ibu tuh bilang gitu. Parah sih Denny. Parah banget sih. Seru sih Kayaknya dan sering itu. banget ya dijailin sama Denny. Kayaknya Selama dia- sehari itu 24 jam 24 Wow. kali sih. Nggak apa ya, nggak betah dia tuh Nggak- kalau nggak jailin aku kayak 1 jam tuh Kak Nan wajib ada jailannya dia. Yang kalian lihat di Instagram. Ini aslinya nih. Dia tuh jail banget. Tapi kalau yang di Instagram kan terlihat wow. Iya. Sebenarnya Jail. itu belum keluar aja sih yang untuk video-video keseruan yang sama Ati. Itu banyak banget sih yang waktu dia duduk sampai duduk di bawah di mobil itu buat ngitung-ngitung uang gitu kan. Yang buka koper gara-gara nyari uang tambahan gitu. Pokoknya Nyari banyak uang banget. tambahan Ya, sih. jadi kayak kita tuh setiap belanja, kita tuh udah nargetin nih belanja yang kali ini cukup segini aja ya. Sisa uang taruh di koper. Koper ditaruh di bagasi mobil. Oh iya lagi. Tapi setiap uang yang kita bawa tuh kayak kurang, terus kurang. Jadi buka koper lagi sambil asin langsung buka gitu. Ngambil uang lagi gitu. Jadi kayak nggak akan cukup, nggak akan ada remnya dah. Seru banget.
Ya, dan itu kita setelah packing, kita langsung ke bandara dan dramanya ternyata belum selesai. Oh, belum selesai. Belum Di bandara selesai, ada walaupun drama sudah lagi. diinget-ingetin, Ati bagasinya mentok lagi, lebih pindah lagi ke koper. Saya yang udah kecil, yang udah compact, yang udah kayaknya barang saya aja udah nggak cukup, masukin lagi barang Ati, oper lagi, oper, oke, masukin, dah selesai. Oke, Ati udah lolos nih masalah bagasi. Ternyata nyampe dalam, koper yang ini siapa yang punya? Kata petugasnya. Oh, kita kaget lagi, kenapa nih, kenapa? Kopernya Ati, ternyata di dalam ada power bank. Kita udah bilang kan dari malam, Pak Ervin tuh udah sampai Ati gitu. Padahal udah dari malam tuh udah berkali-kali diingetin gitu lagi kopernya Ati lagi gitu. Jadi sampai kita masuk itu saya cuma ngeliatin dia ketawa kayak dramanya Ati itu udah habis-habis nggak selesai-selesai. Nah, sampailah kita di lobi di ruang tunggu, masuk di ruang tunggu pun itu kita masih berdrama. Kita sampai apa sampai lari-larian kirain udah giliran kita ternyata itu masih belum flight Oh iya, sebelumnya sampai dimarahin sama petugas bandara dan itu kan tahulah rasanya dimarahin petugas bandara sedangkan di situ ada Pak Ervin, Pak Chandra kita saling lihat, saling ketawain, pada galak-galak banget, judes-judes banget gitu kan. Mereka nggak tahu mereka itu lagi berbicara dengan siapa gitu. Jadi kayak ketawa sampai ngemper-ngemper duduk. Setelah itu mulai masuk ruang tunggu, mulai dah tuh kerasa vibes-vibes Lomboknya itu. Udah mulai bahasa-bahasa Sasak itu sudah mulai Dapat. terdengar, orang-orang muka-muka Sasak itu sudah mulai banyak. bener. Dari sanalah, aduh ternyata vibes liburan kita sudah Sudah selesai, gitu, selesai. sudah selesai. Dan ternyata dari 10 hari itu ya bisa dibilang itu isinya kenangan semua sih. Itu isinya benar-benar full pengalaman. Bener. Kita benar-benar dapat experience liburan yang benar-benar liburan Dan kita sampai Lombok itu kan malam ya, malam. agak malam banget sih. Dan selama perjalanan dari Malaysia ke Lombok itu kita udah kayak saling lihat sedih gitu loh Sedih. kanan. Sedih karena Biasanya kayak bangun tidur iya, gitu. bangun tidur. Terus kayak dengan kekocakan kami, drama kita selama di Thailand, di Malaysia, itu tuh yang kita inget-inget sama Pak Ervin, apalagi Ibu. Ibu yang emang tumben bareng kita 10 hari gitu Ketawa loh, terus ketawa juga. terus sama kita. Jadi kayak sampai Pak Ervin, Pak Chan bilang, ih kok kangen ya. Padahal itu belum nyampe Lombok, tapi kita kayak udah, aduh ini udah selesai, ini beneran udah pulang gitu. Kayak sampai Lombok itu malam banget, terus kayak kita, intinya kita, aduh nggak pengen banget nih sebenarnya mau selesai tapi udah harus selesai gitu. Dan sampai Lombok kita udah ada orang tua Denny, orang tua aku juga udah nunggu di bandara buat jemput kita. Dan di malam itu kita nggak banyak Iya. eh, ngomong-ngomong Apa-apa apa langsung. lagi, udah pas nyampe bandara ya langsung balik sama keluarga masing-masing pamitan Iya. gitu. Dan Jadi serunya, semuanya serunya pas kita pulang itu tahu nggak? Kita kapelan dong Oh sama. iya, Jadi kita tuh ada ke satu tempat itu pas yang di nggak bisa Malaysia, disebutin lah di Malaysia. heeh, Kita tuh sebenarnya saya sama Ati mau beli baju nih, berdua berdua doang, doang karena kita udah kehabisan stok baju banget, itu udah ya, naik di fit semua, jadi kita udah nggak ada baju. heeh, Nanti kita beli baju yuk buat buat pulang. pulang. Nah, Pak Chandra sama Pak Ervin juga mulai ngelirik-lirik nih. Kita ajak lah terus, Pak ayo Pak kapelan bareng. Nah, mikirlah nih Pak Chandra sama Pak Ervin, oh iya ya, kapelan aja kapelan gitu. Nah, terus kapelan lah kita beli berempat gitu sama Mas Rian satu, cuman Mas Rian pakai dari baju telaganya. Jadi kita itu bener-bener sekapelan itu selama di sana kita Kecuali pakai ibu. kecuali ibu. Ibu tetap dengan gaya high class-nya itu nggak boleh pokoknya harus beda dari yang lain. Kita pakai nuansa-nuansa coklat-coklat, ibu sendiri hijau gitu. Kita pakai nuansa-nuansa merah, ibu sendiri biru gitu. Jadi pokoknya ibu itu harus terlihat Aura paling owner itu emang kontras. beda Ya, deh. jadi harus di tengah pokoknya jadi center gitu. Jadi nggak boleh kalah sama TDRSCM-nya. Oke. Dan untuk terakhir kita ada kapelan juga waktu di Thailand itu kita kan ada beli apa celana celana gajah. gajah misinya. Ya, celana gajah. Dan ternyata Pak Ervin sama Pak Chandra kepengen juga. Tuh, Oh, setelah aku ngeliat lihat tuh kita pakai tuh. fotonya. Nah, ternyata mereka beli dan ganti langsung di tempat. Bayangin coba. Saking maksudnya serunya sih itu ya. Untungnya kita dapat dua bapak-bapak kita ini, dua orang tua kita ini yang mau membaur, yang mau mengayomi kita juga, mau Betul. menghabiskan waktu bareng lah sama kita, nggak mau ketinggalan momen. Tuh. Sampai sini itu sih langsung kayak pisah-pisah, ternyata udah selesai balik sama keluarga masing-masing. Dan setelah sudah selesai perjalanan 10 hari itu kanan grup itu nggak sepi-sepi tuh. Kita terus Masih terus. mengulik, mengingat kejadian-kejadian momen-momen kita bersama selama di Thailand, di Malaysia, selama ada di grup kita kan. Kayak
ada grup di IG, ada grup di WA itu yang khusus untuk emang sebelum ke Thailand itu. Jadi setelah itu kita kayak kangen-kangenan aja sih, inget-inget momen, dan jujur sampai sekarang pun ini udah lewat sebulanan ya, udah mau 2 bulan kami masih Postingannya juga ini. masih. Iya, masih Iya, belum kita masih selesai. ada hutang, masih di postingan feeds juga sih. Jadi itu sih cerita perjalanan liburan kita, reward kita sebagai winner. Ini 2 jam isinya menceritakan perjalanan ya. Dan itu sebenarnya Seru banget. belum Walaupun cukup hanya ya. Belum cukup ya. walaupun hanya mendengar dan melihat postingan, seru banget sih. Serasa ikut ya. Serasa ikut. Oke, itu sih Kak Nanda cerita kita. Oke, itu dia ya tadi cerita-cerita dari perjalanan hadiah dari ini ya, hadiah winernya ke Thailand, kemudian dapat juga ke Malaysia. Itu dari tiba-tiba ya, dikasihnya tiba-tiba hadiah yang surprise banget. Nah, ini kita mau tanya nih sama Ati dan Denny, kesannya nih selama mengikuti atau menjadi Tarunadara Rumah Sakit Cemedika itu apa? Kalau berbicara kesan selama menjabat jadi Dedara Rumah Sakit Medika itu sangat berkesan sekali. 1 tahun menjabat ini tidak terasa, dan terutama buat Denny sih pastinya kayak banyak banget kesan aku sama dia. Karena jujur selama 1 tahun bersama banyak program kerja kita bersama, waktu kita bersama. Jadi kayak ya jujur walaupun aku baru kenal Denny karena bergabung di TDR SCM ini, tapi kayak banyak banget sih cerita kita gitu. Jadi sangat berkesan, banyak hal positif yang aku dapetin. Kayak nggak ada ruginya sama sekali selama 1 tahun ini. Terus kayak kekeluargaannya sih yang sangat luar biasa, dari ibu, dari Pak Ervin, Pak Chandra, dan manajemen Rumah Sakit Cahaya Medika yang menaungi kami, Trunadadara ini sangat luar biasa sekali. Nggak bisa berkata apa-apa lagi, karena jujur dibilang sedih mau selesai jabatan ini sedih. Tapi di satu sisi juga bahagia karena sudah berhasil menyelesaikan jabatan 1 tahun ini. Jadi kesannya banyak, dan yang banyak itu positifnya. Kayak gitu dari aku. Oh, dari Denny? Kalau dari saya sendiri, em, sejujurnya ini ya, kalau kesan yang saya rasakan untuk 1 tahun ini cukup padat ya. Karena memang terutama di 6 bulan pertama kita menjabat itu saya kira akan cukup lama untuk beradaptasi, terutama sama Diati, karena kita juga baru kenal selama menjadi Tarunadadara ini, dan akan saya rasa itu akan sulit untuk berbaur. Kenapa? Karena kita pertama kalinya dipegang langsung dari manajemen, dari ownernya juga. Jadi saya pikir ini akan cukup menantang. Tapi ternyata setelah dijalani, terutama di 6 bulan pertama itu, dari program-program kerja yang sudah kita jalankan, ternyata seru gitu. Banyak kenangan dan momen yang kita dapatkan, terutama pengalaman. Kenapa? Karena mungkin pengalaman-pengalaman seperti ini akan didapatkan dari beberapa ajang-ajang yang lain. Namun terkhusus untuk TDRSCM ini, kita bisa mendapatkan sistem kekeluargaan yang bisa kita rasakan sendiri. Kenapa? Karena memang di Rumah Sakit Cahaya Medika ini kita langsung kenal dengan ownernya, kita langsung berinteraksi dengan ownernya. Pada saat program pun kita langsung dibersamai bahkan sama ownernya gitu. Jadi selama di sini kita benar-benar ngerasa di treat like a king and queen gitu. Jadi benar-benar diberikan diberikan keleluasaan, diberikan fasilitas, diberikan akses yang mudah. Bahkan tadi mungkin orang-orang berpikir hadiahnya ini adalah hal yang utama, tapi bagi saya sama Ati, itulah kenapa bagusnya di RSCM ini kita diberikan hadiah itu di sesi-sesi terakhir, di bulan-bulan terakhir, karena memang itu adalah bentuk kita untuk melepas, untuk bukan melepas lelah, tapi lebih ke untuk mengingat semua kenangan dan program kerja yang sudah kita lakukan gitu. Jadi untuk kesan saya sepertinya juga untuk TDRSCM ini adalah salah satu jabatan terakhir yang akan saya pegang pribadi, karena memang saya akan selalu ingin dikenal sebagai Taruna RSCM 2024. Itu saja. Oke, Ati dan Denny, aku mau berterima kasih banyak untuk kalian yang udah menemani aku juga sebagai marketing dan humas di Rumah Sakit Medika ini, mau menemani dalam proses dan proker bersama dengan Tarunadadara RSCM yang dikolabkan dengan marketing dan humas di Rumah Sakit Medika
aja. Ada pesan nggak kira-kira untuk calon Taruna Negara tahun 2025? Tapi sebelum pesan, saya dan Denny pastinya juga mau berterima kasih buat Kak Nanda, karena Kak Nanda benar-benar nemenin. Tadi benar kata Kak Nanda menemani proker kita bersama, terus proses kita juga. Banyak waktulah juga kita bersama Kak Nanda selama 1 tahun menjabat ini. Kami berterima kasih banyak buat Kak Nanda. Mungkin kita juga berdua minta maaf ya kalau emang ada hal-hal yang kurang berkenan, sikap, candaan, lelucon kita selama 1 tahun Banyak sih, ini. banyak. Kali ini terutama Denny. Ya, jadi itu kita mau berterima kasih juga kan karena memang kita tuh selama ini nggak jalan sendiri. Mau kemana Benar, pun Kak Nanda tuh selalu ada, selalu ngingetin kita, selalu benar. support kita. Walaupun mungkin ada beberapa kesempatan Kak Nanda nggak ada nih, tapi Iya, tetap support kita gimana cara persiapan kita itu supaya acara kita lancar gitu. Dan tentu saja terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu, untuk Pak Chandra, Pak Ervin sudah memberikan kami ruang yang aman dan nyaman untuk kami bertumbuh dan berkembang dan bisa membantu Rumah Sakit Cahaya Medika untuk bisa meluaskan sayapnya lebih lebar lagi mendunia bahkan yang ada di lokal, healing locally, inspiring Inspiring global. globally gitu. Jadi jangan sampai hal-hal ini lepas dari dua jargon kita yang tadi. Dan tentu saja semua itu tidak lepas untuk usaha kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas kesehatan terhadap masyarakat di sekitar Rumah Sakit Cahaya Medika di lokal maupun di global. Karena di Rumah Sakit Cahaya Medika ini kita menanamkan biaya hemat, pelayanan pelayanan hebat. hebat. Oke, itu dia podcast kita kali ini tentang jalan-jalannya Ati dan Denny, keseruannya, kekocakannya bersama owner dari Rumah Sakit Cahaya Medika ya ke Thailand, kemudian ke Malaysia, dan sempat juga ke Singapura. Ditunggu untuk podcast-podcast selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.